Su Tang terbang maju dengan sekuat tenaga. Sayap Ibel yang telah dilebur 7 kali tidak hanya memberinya kecepatan yang tak tertandingi oleh kebanyakan kultivator, tetapi juga memberinya daya tahan tak terbatas. Setelah terbang begitu lama, Su Tang sama sekali tidak merasa lelah, seolah-olah ia bisa terbang hingga ke ujung bidang bintang. Meskipun lelaki tua berjubah naga ungu itu juga tampak santai, ia mengandalkan kemampuan spiritualnya untuk terbang. Jika ia terus mengejar seperti ini, cepat atau lambat ia akan kelelahan. Setelah mengejar beberapa saat, lelaki tua berjubah naga ungu itu mengerutkan kening, lalu tubuhnya perlahan membesar dan berubah menjadi raksasa setinggi beberapa meter. Melepaskan Dharmakaya, Su Tang bisa merasakan perubahan pihak lain, tetapi ia tidak bisa memahami niatnya. Melepaskan Dharmakaya tidak meningkatkan kecepatannya, jadi apa yang akan ia lakukan? Detik berikutnya, lelaki tua berjubah naga ungu itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya. Kemudian ia melangkah maju, dan dalam satu langkah ia menempuh jarak 7 atau 800 meter. Posisinya berubah begitu cepat sehingga terasa seperti teleportasi. Jalur kaki ilahi. Su Tang tercengang. Setelah mempelajari bimbingan ilahi dari Dewa Yuesi, ia menjadi sangat tertarik pada berbagai kekuatan magis. Kemudian, ia belajar banyak dari pedagang keliling. Jalur kaki ilahi adalah kekuatan magis yang dapat mencapai kecepatan maksimum dalam waktu singkat. Konon, beberapa dewa sejati kuno dapat melintasi seluruh bidang bintang dalam satu langkah, jauh melampaui semua kemampuan fisik lainnya. Melihat lelaki tua berjubah naga ungu hendak mengambil langkah kedua, Su Tang tahu ia tak bisa menunda lagi, dan tujuannya telah tercapai. Setelah mengejarnya begitu jauh, ia berpikir pedagang keliling itu seharusnya melarikan diri ke tempat yang aman. Su Tang mengeluarkan jimat pelarian yang diberikan kepadanya oleh Penatua Wu dari Liga Tiandao dari cincin penyimpanan, segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke langit berbintang. Jimat pelarian, Junior, pria tua berjubah naga ungu itu meraung, lalu mengayunkan tangannya dan menembakkan aliran cahaya seperti rantai. Cahaya itu menembus ke tempat Su Tang menghilang, lalu menghilang juga. Ribuan mil jauhnya, sosok Su Tang tiba-tiba muncul dari udara. Ia melihat sekeliling dan menghela napas lega. Saat itu, ia merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru mengaktifkan mata ajaibnya. Kemudian ia menemukan seutas benang sutra muncul dari langit berbintang dan terhubung ke tubuhnya. Apa ini? Su Tang tertegun. Detik berikutnya, kehampaan tiba-tiba meledak, dan aura menderu menyebar ke segala arah. Su Tang buru-buru mengaktifkan kesadaran perlindungan tubuhnya, lalu melihat sesosok muncul dari aura yang meledak itu. Sosok itu adalah lelaki tua berjubah naga ungu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Su Tang tak percaya. Ia sudah melepaskan jimat pelariannya, jadi mungkinkah jimat itu sudah kehilangan efeknya? Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan dua kekuatan sihir secara berurutan. Kata lelaki tua berjubah naga ungu itu dengan dingin. Kemudian ia mengangkat tangannya, dan sebuah pedang sihir muncul di tangannya. Cahaya pedang itu menyambar ke arah Su Tang bagai kilat. Untuk sesaat, Su Tang tampak sedikit bingung, karena dia belum pernah melihat cahaya pedang sebesar itu. Ketika para kultivator biasa menggunakan pedang spiritual mereka, mereka hanya akan berubah menjadi tirai cahaya yang menyilaukan atau mengembun menjadi kilatan petir. Namun, energi pedang yang dilepaskan oleh lelaki tua itu mengembun menjadi pilar raksasa sepanjang ratusan meter dan melesat lurus ke arahnya. Kekuatan spiritual yang terbuang memancarkan semburan cahaya menyilaukan di luar pilar raksasa, dan lingkaran cahaya itu bahkan meluas hingga ribuan meter jauhnya. Ini pedang yang akan menghancurkan langit dan bumi. Dia tak bisa menghindarinya, juga tak bisa menangkisnya. Pada saat terakhir, Su Tang akhirnya sadar kembali, segera mengeluarkan jimat pelarian terakhir dari cincinnya, dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan jimat tersebut. Meskipun dia juga paham bahwa ada risiko kegagalan jika dia terus-menerus melepaskan jimat pelarian, dia tidak bisa hanya diam di tempatnya dan menunggu kematian. Sosok Su Tang menghilang lagi. Ketika ia muncul kembali dari langit berbintang, mata ajaib itu melihat benang sutra itu masih terhubung dengan tubuhnya. Ia segera membentangkan sayap ajaibnya dan terbang ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Segera setelah itu, lelaki tua berjubah naga ungu muncul di belakang, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, mengejar Su Tang. Meskipun Su Tang berakselerasi dengan kecepatan penuh, ia tak mungkin lebih cepat dari cahaya pedang itu. Boom! Sosok Su Tang hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang itu. Kehampaan di kejauhan mulai terdistorsi, tetapi sosok Su Tang muncul dari sana tanpa cedera dan terus terbang ke kejauhan. Sosok yang telah terpotong-potong sebelumnya tidak runtuh, tetapi berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, meledak ke segala arah. Cermin ajaib untuk melindungi hati. Lelaki tua berjubah naga ungu itu tercengang. Ia tak pernah menyangka Su Tang memiliki begitu banyak harta ajaib yang cerdik.
Suasana hatinya sedang buruk setelah Su Tang melarikan diri satu demi satu. Namun, selama periode waktu ini, Su Tang telah melarikan diri lebih dari 10.000 meter jauhnya, dan hanya setitik cahaya kecil yang tersisa. Orang tua berjubah naga ungu itu menarik napas dalam-dalam dan melompat ke arah Su Tang. Su Tang berkeringat deras. Jika ia tidak mendapatkan harta karun ajaib ini dari Liga Tiandao, ia pasti sudah lama mati. Namun, karena sekarang ia hampir menghabiskan semua harta karun ajaib yang dibutuhkannya untuk melarikan diri, apakah ia akan kembali ke wujud aslinya hari ini dan harus memulai dari awal lagi? Ia enggan menerima ini, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Saat melarikan diri, Su Tang merasakan gerakan di belakangnya. Melihat lelaki tua itu tidak melepaskan kekuatan suci lagi, ia merasa sedikit lega. Sepertinya kekuatan suci itu sangat menguras energi. Lelaki tua itu sudah menggunakannya sekali, dan Su Tang melepaskan jimat pelarian. Lelaki tua itu hanya bisa menghentikan kekuatan sucinya dan menggunakan semacam teknik spiritual untuk mengejarnya. Seharusnya sulit baginya untuk melepaskan kekuatan suci lagi sekarang. Namun, kesulitannya hanya sementara. Jika kekuatan spiritual lawan pulih sedikit, Su Tang pasti akan mati. Apa yang harus dilakukan? Su Tang sangat cemas. Pada saat ini, ia tiba-tiba melihat seberkas titik cahaya yang pekat muncul di kejauhan. Kemudian ia mengaktifkan mata ajaibnya dan menemukan bahwa di atas titik-titik cahaya itu, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi kabut, bergelombang seperti ombak. Terus melarikan diri ke medan bintang hampa jelas bukan pilihan. Jika kita pergi ke sana, mungkin ada secercah harapan. Su Tang mengubah arah dan terbang menuju titik-titik cahaya yang padat. Pria tua berjubah naga ungu itu juga melihat pemandangan di sampingnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk memperlambat lajunya dan bergumam, itu. Titik-titik cahaya yang padat itu tampak tepat di depan, tetapi Su Tang terbang selama setengah menit penuh sebelum akhirnya mendekat. Ternyata titik-titik cahaya itu sebenarnya adalah patung. Patung-patung itu sangat besar, dan lubang matanya yang cekung saja sudah cukup bagi Su Tang untuk berjungkir balik dan beraksi di dalamnya. Telapak tangannya yang terangkat hampir sebesar setengah lapangan basket. Semua patung mempertahankan postur yang sama, yang membuat Su Tang merasa agak terkejut dan ragu, karena ia teringat dunia tempat ia memanen kristal dewa dalam jumlah besar. Ia pernah melihat sebuah patung di depan pintu masuk. Meskipun ada perbedaan besar dalam ukuran keduanya, ekspresi setengah tersenyumnya agak mirip. Namun, ia tak peduli lagi. Su Tang terbang ke arah sekelompok patung itu. Semakin jauh ia terbang, semakin ia ketakutan. Patung-patung ada di mana-mana di sekelilingnya, atas, bawah, kiri, dan kanan, dan ia sama sekali tak bisa melihat ujungnya. Lelaki tua berjubah naga ungu itu tiba-tiba berhenti, lebih dari 10.000 meter dari patung-patung itu. Ia mendesah pelan, mengangkat cincin emas di tangannya dan mengguncangnya, lalu sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Saya ingin tahu instruksi apa yang diberikan tuanku kepadaku, kata sosok itu dengan hormat. Kau sangat ahli dalam formasi. Lihat ini, mungkinkah ini formasi kuno untuk membasmi kejahatan? Tanya lelaki tua berjubah naga ungu. Sosok itu sebenarnya sudah mengamati. Ia menatap patung-patung itu sejenak, lalu melompat masuk. Hati-hati, kata lelaki tua berjubah naga ungu itu, aura di sini, terlalu aneh. Jangan khawatir, tuanku. Sosok itu tersenyum. Formasi pembasmi kejahatan kuno ini akan semakin kuat ketika bertemu lawan yang lebih kuat. Dengan aura saya tidak bisa menimbulkan gangguan berarti. Jika tuanku masuk, saya khawatir akan merepotkan. Apakah kau yakin ini formasi pembasmi ibel kuno? Tanya lelaki tua berjubah naga ungu itu dengan tergesa-gesa. 9 dari 10, kata sosok itu, konon, formasi pembasmi kejahatan kuno telah berkeliaran di seluruh penjuru bintang, muncul dan menghilang. Bagaimana tuanku bisa menemukannya? Aku telah mengejar penjahat dari Liga Dao Surgawi sampai ke sini, kata lelaki tua berjubah naga ungu itu, bisakah kau mengendalikan formasi pembasmi kejahatan kuno ini? Tuanku, dengan tingkat kemajuanku, mencoba mengendalikan formasi pembasmi kejahatan kuno itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Sosok itu berkata sambil tersenyum kecut, maksudmu, melenyapkan para penjahat dari aliansi Dao Surgawi. Ya, pria tua berjubah naga ungu itu mengangguk. Harta karun spiritual guru ada di tangannya. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Setelah menyingkirkannya, kalian masuk ke formasi dan temukan harta karun spiritual itu. Gampang, kata sosok itu. Meskipun formasi pembasmi kejahatan kuno telah kehilangan tuannya, ia akan bereaksi secara alami jika diserang. Kita seharusnya aman di luar formasi, dan penjahat itu akan berada dalam masalah. Baiklah, pergilah dan cobalah, kata lelaki tua berjubah naga ungu. Baik, tuan, kata sosok itu, lalu ia melesat menuju sekelompok patung. Ketika jaraknya kurang dari 300 meter,
Ia berhenti, menarik napas panjang, mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, lalu sebuah tombak muncul di tangannya, lalu ia melemparkan tombak itu sekuat tenaga. Tombak itu berubah menjadi kilatan petir, melesat lurus ke depan, lalu mengenai bagian belakang sebuah patung. Jika patung itu seperti gajah raksasa, maka cahaya yang dibawa tombak itu seperti jarum jahit kecil. Tingkat serangan ini tampak sangat lemah, tetapi sesaat kemudian, patung itu mulai bergetar sedikit, dan getaran ini menyebar dengan cepat ke semua patung. Su Tang, yang berada jauh di dalam formasi, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Patung-patung di sekitarnya mulai berputar, dan rongga mata yang dalam seolah menatapnya. Su Tang tiba-tiba berhenti, dan pada saat ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang mata patung itu, seperti ribuan anak panah, melesat ke arahnya. Gawat, Su Tang terkejut dan segera melebarkan sayap sihirnya dan terbang ke depan. Kemudian ia menyadari bahwa ini tidak akan berhasil, jadi ia mengaktifkan kembali cahaya sihirnya. Tubuhnya berubah menjadi kilat yang terpelintir dan melesat dengan liar ke dalam formasi. Boom, boom, boom. Sebisa mungkin Su Tang menghindar, ia tak mampu menghindari cahaya yang datang. Untungnya, ia telah berubah menjadi petir, dan tubuhnya berada dalam kondisi antara setengah nyata dan setengah virtual, yang menyerap sebagian besar kekuatan. Namun, setelah satu ronde penembakan, Su Tang dipenuhi memar, pakaiannya hampir robek, rambutnya benjol, dan salah satu telinganya robek. Anak ini cukup cakap, sosok itu tertawa aneh. Ia memegang cermin bundar di tangannya, yang dengan jelas memantulkan gerakan Su Tang. Lelaki tua berjubah naga ungu itu juga terbang mendekat. Ia menatap cermin bundar dan tiba-tiba berkata, semakin kuat serangannya, semakin kuat pula serangan balik dari formasi pembantai kejahatan kuno, kan? Benar sekali, kata sosok itu. Oke, orang tua berjubah naga ungu mengangkat pedang ajaibnya. Detik berikutnya, lelaki tua berjubah naga ungu itu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Cahaya pedang yang mengerikan menembus langit berbintang dan menghantam punggung sebuah patung dengan keras. Kilatan cahaya raksasa tiba-tiba meledak, dan asap yang berputar-putar menyapu hingga jarak 10.000 meter. Lokasi mereka juga terdampak. Pria tua berjubah naga ungu itu secara alami tidak terluka, tetapi sosok itu mengerang kesakitan. Baru setelah pria tua itu mengulurkan tangannya dan melepaskan tirai cahaya yang menyelimuti sosok itu, ia bisa bernapas lega. Kemudian, lelaki tua berjubah naga ungu itu menunjukkan kengerian di matanya. Serangannya yang berkekuatan penuh cukup untuk mengubah gunung menjadi debu, tetapi patung itu baik-baik saja, hanya dengan beberapa retakan kecil yang muncul di bagian belakang kepalanya. Sepertinya jika kau ingin menghancurkan sebuah patung, kau harus setidaknya 100 kali lebih kuat darinya agar layak untuk dicoba. Bas! Patung-patung itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras, yang semakin lama semakin keras, dan guncangannya semakin kuat. Mereka berada di luar formasi dan tidak terlalu terpengaruh, tetapi Su Tang, yang berada di dalam formasi, sangat terkejut hingga ia merasa pusing dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Su Tang dipenuhi keterkejutan yang tak terlukiskan. Ia sudah mendekati alam atas Xiao Luo Xingjun, tubuhnya luar biasa tangguh. Patung-patung apa ini? Mungkinkah mereka melukainya hanya dengan suara? Kemudian, Su Tang melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Patung-patung itu benar-benar menangis. Sepasang rongga mata yang dalam menatap cahaya keemasan yang bersiul. Sepertinya karena cahaya keemasan itu terlalu kuat, ia telah mengembun menjadi substansi dan mengalir di sudut-sudut mata, tampak seperti air mata kemasan. Dengung-dengung-dengung. Raungan itu semakin keras, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang luas dan tak tertandingi menyebar, meliputi area seluas hampir 10.000 mil, membuat Su Tang merasa seperti perahu yang kesepian di lautan luas, dan lautan itu sedang menyiapkan badai yang cukup untuk menghancurkannya. Ia bisa merasakannya, tetapi sia-sia. Gelombang yang sangat kuat. Bahkan jika dewa sejati kuno ada di sini, aku khawatir akan butuh usaha keras untuk menangkis serangan ini. Pria tua berjubah naga ungu itu menarik napas panjang, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku heran bagaimana dia bisa lolos. Hahaha. Bas. Cahaya keemasan di lubang mata patung itu tiba-tiba menyebar, seperti lingkaran cahaya yang meluas dengan cepat. Semuanya berakhir. Su Tang tahu bahwa ia tak akan bisa lolos dari bencana ini, apapun yang terjadi. Konon, ketika seseorang hampir mati, kata-katanya memang baik. Namun, Su Tang adalah pria yang pantang menyerah. Menyadari bahwa ia telah mencapai saat terakhirnya, ia menjadi semakin berani. Ia tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang dapat dilakukannya? Tepat saat cahaya keemasan hendak meledak, Su Tang tiba-tiba mengeluarkan jimat ungu dari cincinnya, lalu mengalirkan pembuluh darah spiritualnya tanpa ragu dan melemparkan jimat itu. Su Tang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi hanya itu yang dapat dilakukannya. Udara berputar sejenak,
Lalu seorang lelaki tua berjubah naga ungu muncul di sana, tertawa keras ke arah langit hahaha. Namun, setelah beberapa kali tertawa, tawa itu tiba-tiba berhenti. Kemudian lelaki tua berjubah naga ungu itu melihat sekeliling dengan panik. Ia bingung dengan situasi itu sejenak. Melihat jubah naga ungu, Su Tang secara naluriah terbang menjauh tanpa harus melihat siapa orang itu. Boom, boom, boom. Ribuan sinar keemasan melesat keluar dari lubang mata patung itu, melesat ke arah lelaki tua berjubah naga ungu dengan kekuatan dahsyat. Formasi pembasmi kejahatan kuno awalnya menargetkan Su Tang, tetapi setelah lelaki tua berjubah naga ungu muncul, ia mengubah targetnya karena aura yang dipancarkan lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada aura Su Tang. Sebelum sinar cahaya itu mengenainya, lelaki tua berjubah naga ungu itu telah berubah menjadi bola api yang berkobar. Ia telah melukai sebuah patung, yang membangkitkan amarah seluruh formasi pembasmi kejahatan kuno, memicu serangan yang menghancurkan. Jenggot dan kepalanya juga terbakar. Meskipun ia telah melepaskan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya, ia tidak mampu menghalangi penetrasi suhu tinggi tersebut. Kemudian, lelaki tua berjubah naga ungu itu berusaha keras mengeluarkan sebuah jimat dari cincin itu, tetapi jimat itu langsung terbakar menjadi abu begitu muncul. Ia mengeluarkan jimat lain, dan hal yang sama terjadi lagi. Ah! Lelaki tua berjubah naga ungu itu meraung putus asa, pembuluh darah spiritualnya mengalir deras, dan tubuhnya membengkak. Sebenarnya, dia juga mengerti bahwa ini tidak akan berguna. Dia baru saja mengatakan bahwa bahkan jika dewa sejati kuno ada di sini, dia tetap harus bekerja keras untuk menangkis serangan ini. Dengan kekuatannya, itu masih jauh dari cukup. Namun, seperti yang dipikirkan Su Tang sebelumnya, tak seorang pun rela duduk diam dan menunggu kematian. Mereka selalu harus mencoba melakukan sesuatu, lalu menunggu keajaiban. Boom, boom, boom. Ribuan sinar cahaya penghancur membombardir lelaki tua itu, menelan tubuhnya. Langit berbintang yang luas tampak mendidih, dan kilatan cahaya yang dahsyat meledak. Su Tang, yang masih melarikan diri, merasakan sakit yang menyengat di matanya. Ia hanya bisa mengandalkan kesan aslinya dan bergegas menuju patung terdekat. Berkas cahaya melesat melewati Su Tang satu demi satu, beberapa berjarak lebih dari 100 meter, yang lain hanya 20 atau 30 meter. Meskipun ia telah mengaktifkan mata ajaibnya dan dapat melihat benang-benang itu mengembun menjadi berkas cahaya, mustahil baginya untuk bereaksi tepat waktu. Ia mengabaikannya begitu saja dan bertaruh. Bertaruh pada keberuntungannya. Sebenarnya, Su Tang secara naluriah membuat pilihan yang tepat. Patung-patung dalam formasi Zuxi kuno tampak tersebar secara tidak teratur, tetapi mereka memiliki misterinya sendiri. Serangan yang dilepaskan oleh patung manapun tidak akan secara tidak sengaja melukai patung lainnya. Su Tang menemukan patung terdekat untuk berlindung dan hanya menyimpang dari lintasan ribuan sinar cahaya. Bang! Su Tang merasa telah menabrak sesuatu, dan segera mengaktifkan keterampilan spiritualnya, menempel erat padanya. Bum bum bum. Ledakan terus berlanjut. Su Tang menggertakkan gigi dan menunggu dalam diam. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, formasi pembasmi kejahatan kuno akhirnya kembali tenang. Su Tang mencoba membuka matanya dan melihat ke kejauhan, dan menemukan bahwa lelaki tua berjubah naga ungu telah menghilang tanpa jejak, tetapi tampaknya ada sesuatu yang mengambang di tempat asalnya. Suhu tinggi yang tak tertahankan tak kunjung mereda. Untungnya, Su Tang memiliki kesadaran ilahi yang melindunginya. Ia melangkah maju perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, akhirnya ia kembali ke posisi semula. Orang tua berjubah naga ungu itu tidak menghilang sepenuhnya, dan meninggalkan beberapa barang, seperti jari yang hangus, sepatu bot patah dengan sepotong tulang pergelangan kaki menonjol dari sepatu bot, baju zirah biru muda yang ditutupi banyak retakan kecil, pedang spiritual kusam, cincin penyimpanan, cincin emas, dan liontin giok bundar emas. Su Tang menghela napas panjang, lalu mengulurkan tangan untuk meraih pedang ajaib itu. Pada saat itu, tiba-tiba terjadi gerakan di cincin penyimpanannya, lalu sebuah piring giok merah otomatis keluar dari cincin penyimpanan dan terbang ke langit berbintang. Piring itu berkelebat dan menghilang entah kemana. Su Tang terkejut. Cincin penyimpanan itu sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya, tetapi token giok merah itu tidak terpengaruh sama sekali dan terbang menjauh dari cincin itu secara otomatis. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Su Tang mengaktifkan mata ajaibnya dan mencari jejak lempengan batu giok merah, tetapi tidak menemukan apapun. Ia ingin mencari tempat di mana lempengan batu giok merah itu menghilang, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada harta ajaib peninggalan lelaki tua itu di sana. Su Tang mengulurkan tangan dan meraih pedang roh, menggoyangkannya di telapak tangannya, lalu meletakkannya secara diagonal di pinggangnya, meraih baju zirah cincin yang retak-retak kecil, lalu menyimpan liontin giok emas dan cincin penyimpanannya. Ketika ia akhirnya meraih cincin emas itu, patung-patung di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh lagi.
Serangan dahsyat yang dilepaskan patung-patung itu meninggalkan kesan mendalam pada Su Tang. Melihat patung-patung itu tampak akan melancarkan serangan lagi, ia tak kuasa menahan rasa ngeri, lalu melihat sekeliling dengan gugup. Saat berikutnya, semua patung tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul, dan bidang bintang menjadi kosong. Su Tang benar-benar tercengang. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi? Setelah sekian lama, tiba-tiba rasa sakit yang tajam di telapak tangannya membangunkan Su Tang dari linglung, dan dia buru-buru melihat ke bawah ke arah cincin emas di tangannya. Retakan muncul di cincin emas itu, dan retakan itu perlahan meluas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cincin emas itu telah berubah menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu terjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan gelombang kejut melingkar menyebar ke segala arah. Meskipun Su Tang mengaktifkan pikiran spiritual pelindung tubuhnya tepat waktu, ia tetap tersapu ratusan meter jauhnya oleh gelombang kejut tersebut. Kemudian, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tempat cincin emas itu meledak. Ada gunung-gunung, percikan air, pepohonan menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya, serta burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah ada dunia di sana, dan saat ini, dunia sedang runtuh. Ketika bayangan-bayangan hitam itu pertama kali muncul, ukurannya sangat kecil. Selama ledakan, gambarnya akan membesar dengan cepat. Namun, begitu mereka bersendewa dengan langit berbintang, mereka akan berubah menjadi abu, lalu abunya akan larut di udara, tak meninggalkan jejak. Kemudian, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Kebanyakan dari mereka tak mampu lolos dari bencana. Seperti burung dan binatang buas, mereka berubah menjadi abu di bawah hantaman kekuatan tak kasat mata. Hanya segelintir orang yang mengandalkan kesadaran ilahi pelindung tubuh mereka yang kuat untuk lolos dari bencana dan terbang ke langit berbintang. Mati! Raungan samar tiba-tiba terdengar dari belakang, dan seorang pria parubaya melesat menuju posisi Su Tang. Ia tampak sangat marah, dan seluruh wajahnya berubah. Ketika ia masih ratusan meter dari Su Tang, seberkas cahaya melesat dari tangannya dan menggelinding ke arah Su Tang. Pada saat yang sama, para praktisi yang masih hidup di depan juga berteriak dan mengepung Su Tang. Su Tang perlahan mundur, lalu ia mengambil keputusan, membentangkan sayap ibelnya, dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Ia menerima semua relik peninggalan lelaki tua itu. Meskipun cincin emas itu merupakan benih spiritual matang yang langka, cincin itu kini telah rusak. Adapun lempengan giok merah, seharusnya sudah lenyap bersama patung-patung itu. Tak ada gunanya menyimpannya di sini. Lagi pula, ia telah mendapatkan hadiah besar kali ini dan perlu mencari tempat untuk memurnikan harta spiritual itu. Jangan pergi, jangan pergi. Pria parubaya itu meraung sekuat tenaga, tetapi sayangnya, kecepatannya tak tertandingi Su Tang. Meskipun ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, jarak antara dirinya dan Su Tang semakin melebar. Hanya dalam belasan tarikan napas, Su Tang telah berubah menjadi titik kecil di hamparan bintang yang luas. Su Tang tahu bahwa ia telah mendapat masalah besar. Terakhir kali ia mencoba membasmi Pangeran ke-9 Jiaotu, ia memprovokasi Pangeran ke-6 Gongfu, yang hampir membuatnya terbasmi. Konon, Pangeran ke-7 Yazi adalah yang paling picik dan tak pernah menyimpan dendam. Su Tang tak hanya mencuri harta ajaib itu, ia juga membasmi salah satu murid langsung Pangeran ke-7 Yazi. Pangeran ke-7 Yazi tak pernah melepaskannya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah lari sejauh mungkin. Setelah menyingkirkan para pengejar di belakangnya, Su Tang terus terbang di bidang bintang. Ia tidak memiliki tujuan dan hanya terbang lurus ke depan. Jika ia bahkan tidak tahu kemana ia berlari, diperkirakan Pangeran ke-7 Yazi tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Ketika merasa lelah, ia beristirahat sejenak di kehampaan, lalu melanjutkan terbangnya. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Meskipun Su Tang telah menghindari orang-orang dan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, ia merasa sangat lelah setelah bertahan begitu lama. Merasa sudah cukup jauh melarikan diri, ia memutuskan untuk tidak bersembunyi kali ini. Setelah 7 atau 8 hari, Su Tang melihat istana bintang di kejauhan. Ia mengubah arah dan terbang langsung menuju istana bintang. Saat mendekati Star Mansion, Su Tang berhenti, melihat sekeliling, dan dengan santai memasuki jalan berbintang. Su Tang terus berjalan tanpa tujuan, sesekali bertemu beberapa kultivator, tetapi bertemu dengan kultivator di jalan bintang adalah hal yang biasa. Su Tang sangat tenang dan sengaja memperlambat langkahnya, agar tidak ada yang memperhatikannya. Beberapa hari berlalu, dan Su Tang tidak tahu berapa banyak jalur bintang yang telah ia ubah. Suatu hari, ia baru saja keluar dari jalur bintang ketika tiba-tiba menyadari bahwa energi spiritual di sana sangat tipis. Ia tahu bahwa ia telah secara tidak sengaja memasuki suatu wilayah asal lagi. Ia berbalik untuk kembali, tetapi kebetulan mendengar percakapan beberapa kultivator tidak jauh dari sana,
dan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah wilayah bintang gurun raya. Su Tang benar-benar kembali lagi, berhenti, berbalik dan jatuh perlahan. Beberapa jam kemudian, Su Tang akhirnya menemukan hutan lebat. Ia melayang di udara dan mengamati dengan saksama sejenak. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual di dekatnya. Inilah hutan lebat itu. Su Tang menghela napas lega dan melayang masuk ke dalam hutan. Su Tang meletakkan cincin penyimpanan, pedang ajaib, dan benda-benda lainnya satu persatu di tanah, begitu pula kotak-kotak kecil yang ditemukannya di bawah terumbu naga api, lalu duduk bersila. Ia siap untuk mulai memurnikan harta ajaib itu, tetapi kemudian ia ragu sejenak, dan kesadarannya memasuki istana pikiran, mencari jimat-jimat ajaib yang telah ia ukir di awal. Setelah menyingkirkan penguasa bintang Tongbao, ia mengambil buku jimatnya. Ia mempelajarinya di menit-menit terakhir, tetapi kotak-kotak kecil itu belum dibuka, dan aura harta karun itu sudah sangat menakjubkan. Selama proses penempaan, aura itu kemungkinan besar akan menyebabkan fenomena aneh dan membuat para biksu di kejauhan khawatir. Su Tang segera menemukan lusinan jimat dan formasi spiritual yang dapat menyembunyikan fluktuasi kekuatan spiritual. Ia ragu sejenak dan memilih jimat penyembunyi ki yang paling sederhana. Kemudian Su Tang berulang kali menggambar jimat di istana pikiran. Mengandalkan kekuatan istana pikiran, ia menirukannya ribuan kali dalam waktu singkat. Ketika ia merasa hampir selesai, kesadarannya menarik diri dari istana pikiran. Su Tang membutuhkannya sekarang, jadi tidak perlu menggunakan kertas jimat. Ia mengulurkan ujung jarinya dan dengan cepat menggambarnya di udara. Pikirannya yang terkonsentrasi memadat menjadi lebih dari selusin rune. Su Tang tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak maju. Jimat itu berubah menjadi cahaya terang, bergulir ke segala arah, lalu menyebar menjadi tirai cahaya setengah lingkaran selebar lebih dari 10 meter, menyelimuti Su Tang. Tidak apa-apa, Su Tang adalah orang pertama yang mengambil cincin penyimpanan dan kemudian mulai mengedarkan pikiran spiritualnya. Siang dan malam silih berganti, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Su Tang perlahan mengangkat kepalanya, dengan kilatan frustrasi di matanya. Kesadaran ilahi yang tersisa di dalam cincin itu sangat kuat, dan pekerjaan setengah bulan tampaknya tidak banyak berpengaruh. Jika ia ingin menyempurnakan cincin itu sepenuhnya, mungkin dibutuhkan setidaknya setengah tahun. Bagaimana mungkin? 3 panah terbakar dan tongkat teratai hijau adalah peninggalan dewa sejati kuno. Ia telah menyempurnakannya dalam beberapa hari. Setelah berpikir ulang, Su Tang samar-samar menyadari bahwa dewa sejati kuno telah musnah puluhan ribu tahun yang lalu, dan kesadaran ilahi yang tersisa hampir lenyap. Kemudian, kesadaran ilahi tersebut disempurnakan oleh Zhou Buyi, dan fondasinya tidak stabil. Ia hanya menghapus kesadaran ilahi Zhou Buyi. Perasaan bisa melihat tetapi tidak bisa makan ini membuat Su Tang merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak berdaya karena dia tidak bisa tinggal di sini selama setengah tahun. Mata Su Tang tertuju pada kotak-kotak itu. Ia sudah membuang waktu setengah bulan dan tak bisa membuang waktu lagi. Kemudian, ia mengambil satu kotak secara acak dan membukanya perlahan. Cahaya terang memancar keluar bagai aliran deras, menghantam tirai cahaya dan membuatnya terus berputar. Kotak itu kecil, dan harta ajaib di dalamnya juga kecil gunting seukuran telapak tangan, dan batang besi bundar sepanjang sekitar 10 cm dan seluruhnya hitam. Kemunculan harta spiritual tersebut membuat Su Tang Fei sangat kecewa. Jika bukan karena asal-usulnya yang luar biasa dan fluktuasi kekuatan spiritual yang baru saja dilepaskan, Su Tang mungkin telah membuang kedua harta spiritual ini. Su Tang pertama kali mengambil gunting itu. Penglihatannya tajam dan ia melihat 3 kata kecil terukir di gunting itu sekali potong, habislah sudah. Nama ini, membuat Su Tang tertawa dan menangis. Setelah dipotong dengan gunting, apa yang hilang? Tapi karena saya sudah terlanjur pakai, saya harus coba lagi selama 3 hari. Kalau tidak bisa reda, saya ganti lagi. Su Tang memejamkan matanya sedikit dan perlahan-lahan menembus kesadaran spiritualnya ke dalam gunting. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasa senang karena gunting itu tidak memiliki pemilik, sehingga menjadi sangat mudah untuk ditempa. Ketika kesadaran spiritualnya menembus lebih dalam lagi, kegembiraan itu tergantikan oleh kengerian, karena fluktuasi kekuatan spiritual yang terkandung dalam gunting itu sangat besar. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 napas berlalu. Su Tang menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya. Gunting itu perlahan melayang di udara, berayun terus-menerus saat ia mengendalikannya dengan pikiran spiritualnya. Su Tang kembali mengambil batang besi bundar sepanjang 10 cm itu. Ia tidak tahu benda apa itu. Setelah ragu sejenak, ia meletakkan batang besi bundar itu dan mengambil pedang ajaib itu. Pada giliran kedua, ia hanya membuka 3 lubang spiritual. 1 Yuanpo adalah 3 panah terbakar, 1 Yuanpo adalah pedang panjang rune, dan lubang spiritual lainnya kosong. Ia tidak bisa memurnikannya secara acak, jadi ia hanya menempa gunting dan tidak memurnikannya. Namun,
Harta spiritual kelahiran yang digunakan oleh lelaki tua berjubah naga ungu itu jelas bukan barang biasa, jadi ia bisa tenang. 3 hari kemudian, Su Tang mendesah tak berdaya. Kekuatan spiritual yang tersisa di pedang roh sama kuatnya dengan cincin penyimpanan. Ia tidak bisa terus membuang waktu. Ia memutuskan untuk menunggu sampai ia tenang. Kemudian, Su Tang mengeluarkan kristal jiwa dari cincinnya. 2 titik cahaya di dalam kristal jiwa itu berputar perlahan. Setelah sekian lama, titik-titik cahaya itu jelas meredup. Dia telah berjanji kepada Xiu Sui Xingjun bahwa dia akan memberi mereka awal yang baru, jadi dia harus memenuhi janjinya terlebih dahulu. Jika jiwa Xiu Sui Xingjun yang tersisa tidak dapat melanjutkan dan menghilang di dalam kristal jiwa, dia akan memiliki simpul di hatinya yang tidak akan pernah bisa dilepaskan. Su Tang berdiri dan meletakkan harta karun dan kotak ajaib di tanah ke dalam ring satu persatu. Sambil mengibaskan tirai cahaya, ia memainkan gunting di tangannya. Sesaat kemudian, Su Tang mengulurkan tangannya, membuka gunting, dan mengulurkan tangannya. 2 cahaya hijau tiba-tiba memancar dari gunting dan menyatu menjadi 2 bilah pisau raksasa yang saling bersilangan. Kemudian, bilah-bilah pisau raksasa itu saling bertautan. Boom, boom, boom. Semua pohon dan batu dalam radius beberapa ratus meter di depan terbelah 2 oleh bilah raksasa itu, lalu tumbang bersamaan. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Kekuatan membasmi semacam ini, tidak sehebat 3 panah terbakar, juga tidak sehebat pedang sihir yang telah ditempa sekali. Kekuatannya sedikit lebih kuat daripada pedang panjang rune dan jauh lebih kuat daripada tongkat teratai hijau. Secara logika, seharusnya lebih dari itu. Kalau tidak, mengapa Pangeran Ketujuh Yazi begitu putus asa? Bahkan dengan risiko memicu konflik skala penuh, mengirim orang untuk menyelinap ke sarang dan membuat kekacauan. Tanpa berpikir panjang, Su Tang melirik sekeliling dan memastikan tidak ada yang terlewat. Ia melompat dan terbang ke depan. Dalam waktu singkat, Su Tang telah menempuh jarak lebih dari 1000 mil dan melewati beberapa kota, tetapi ukuran kota-kota tersebut tidak memuaskan. Su Tang ingin menemukan kota yang lebih besar. Setelah terbang sekitar setengah jam, Su Tang berhenti. Kota di depannya tampak sangat makmur. Meskipun sudah larut malam, ribuan lampu yang menyala menerangi jalan-jalan, membuatnya tampak seperti kota yang tak pernah tidur. Ini dia, Su Tang dengan cepat terbang ke depan dan melayang di atas kota. Ia mengeluarkan kristal jiwa dan mengerahkan sedikit tenaga dengan ujung jarinya. Kristal jiwa itu meledak dengan keras. Kedua jiwa sisa itu berputar mengelilingi Su Tang selama beberapa lingkaran, lalu tiba-tiba terpisah ke kiri dan kanan lalu terbang ke bawah. Su Tang tertegun sejenak, memilih salah satu di antaranya, dan melompat mengejarnya. Jiwa yang tersisa terbang melintasi atap, terbang ribuan meter jauhnya, dan tiba-tiba mendarat di halaman kecil, menghilang tanpa jejak. Su Tang juga diam-diam mendarat dan bersembunyi di pohon besar di halaman, sambil melihat ke bawah dengan tenang. Tak lama kemudian, 2 wanita parubaya keluar dari pintu sambil bergumam, diikuti seorang pemuda yang berlari dan berteriak cemas, "Nona-nona, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Selamatkan Alian. Kau benar-benar bodoh." Salah satu wanita parubaya itu berbalik dan berkata dengan tidak sabar, "Bayar dulu atau kami pergi." "Bibi, tolong dengarkan aku," seru pemuda itu dengan wajah sedih. "Kita benar-benar bangkrut sekarang, dan toples berasnya kosong. Aku tidak bisa membiarkan Alian kelaparan. Aku memberikan sisa berasnya kepada Alian. Aku bahkan tidak mau makan sebutir nasi pun. Tuan Yang, Anda mau makan atau tidak, itu bukan urusan kami, tapi Anda tidak bisa membiarkan kami sibuk tanpa hasil, kan?" Wanita parubaya itu menjadi semakin tidak sabar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari halaman belakang. Kedengarannya sangat melengking di langit malam, membuat orang merasa patah hati. "Tuan muda Yang, jujur saja, Anda harus segera mencari orang lain. Alian pasti mengalami kesulitan saat melahirkan. Jika Anda menunda lebih lama lagi, akan ada 2 kematian," kata wanita paruh baya itu. "Bibi, asal Bibi selamatkan Alian, aku akan menggadaikan rumah ini padamu." "Apa itu belum cukup? Aku akan pergi dan menulis dokumennya sekarang juga," seru pemuda itu. Kau sudah menggadaikan rumah itu pada keluarga Zhu sejak lama. Kau pikir kami bodoh dan tuli," kata wanita parubaya itu sambil berbalik dan berjalan keluar. Kakak kedua, wanita parubaya lainnya tampak sedikit enggan. "Biarkan dia sendiri," teriak wanita parubaya tadi. Saat itu, pemuda itu menyadari bahwa situasinya tidak baik, jadi dia bergegas menghampiri dan memeluk erat salah satu kaki wanita parubaya itu, sambil berulang kali memohon, "Bibi, tolong berbaik hati, tolong." Su Tang mengerutkan kening. Ia memiliki banyak sekali ramuan di cincinnya, tetapi tak satu pun untuk melahirkan. Kemudian ia melihat sebuah kereta kuda berdekorasi mewah datang dari ujung jalan yang panjang. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia berbalik dan melayang menjauh dari pohon,
terbang ke sisi kereta kuda, membuka pintu, dan bergegas masuk. Bagi orang awam, gerakan Su Tang terlalu cepat. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok Su Tang. Mereka hanya samar-samar merasakan pintu kereta seolah terbuka lalu tertutup. Seorang pria parubaya bertubuh pendek dan gemuk sedang tertidur di dinding kereta. Su Tang mengulurkan tangan dan menepuk bahu pria gemuk itu. Pria gemuk itu terkejut dan segera membuka matanya. Melihat Su Tang, tubuhnya secara naluriah menyusut kembali. Apa yang akan kau lakukan? Aku punya Scrofularia Ningpoensis di sini. Aku jual padamu. Ambil uangnya, kata Su Tang singkat. Scrofularia C. Pria gemuk itu menatap Scrofularia C di tangan Su Tang dan memutar matanya. Aku tidak akan membelinya. Kamu dapat tawaran bagus, kenapa tidak beli saja? Su Tang tercengang. Jangan coba-coba menipuku. Kau tahu apa yang kulakukan? Pria gemuk itu menunjuk matanya. Mata tajam Zuban Chengku tak pernah salah. Nak, kalau kau mau menipuku, kau harus pakai otakmu. Apa kau punya Scrofularias setebal lenganmu? Apa kau bodoh? Kau mencoba menipuku dengan wortel besar. Kenapa kamu begitu keras kepala? Su Tang sedikit kesal. Jika pihak lain seorang kultivator, dia tidak akan pernah sesopan ini. Jalan kultivasi adalah jalan sebab akibat, dan saling membasmi adalah hal yang wajar. Namun, dia tidak ingin menggunakan kekerasan terhadap orang biasa tanpa alasan. Keluar, keluar. Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan panggil seseorang, teriak pria gemuk itu. Pada saat itu, penjaga di luar berteriak, Tuan, apa yang terjadi? Su Tang tak ingin bicara omong kosong lagi, jadi ia memasukkan Xuan Shen ke dalam pelukan pria gendut itu, lalu meraih dompet di pinggang pria gendut itu dengan punggung tangannya dan menariknya. Kemudian, ia mendorong pintu mobil hingga terbuka dan terbang ke udara. Perampokan. Ada yang merampok. Pria gemuk itu menjerit seperti nangui yang disembelih dan merangkak keluar, tetapi Su Tang telah menghilang tanpa jejak. Pria gemuk itu begitu marah sehingga ia melompat-lompat, mengumpat tanpa henti. Tiba-tiba, beberapa orang yang berpakaian seperti pelayan mengejarnya, terengah-engah, berteriak sambil berlari, Tuan, istri sedang melahirkan. Istri sedang melahirkan. Sudah lahir. Pria gemuk itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan melupakan para perampok. Ia bergegas masuk ke kereta sambil berteriak, pulang, cepat pulang. Di halaman kecil, perempuan parubaya itu murka dan terus-menerus memukuli pemuda itu, sementara pemuda itu menggertakkan gigi dan tak mau melepaskannya. Ditambah lagi teriakan-teriakan dari halaman belakang, situasi tampak sangat kacau. Su Tang melayang turun ke halaman, mengejutkan ketiga pria itu. Ia lalu merogoh dompetnya dan mengeluarkan segenggam perak batangan kecil dan beberapa lembar emas, lalu melemparkannya ke tanah. Ia lalu berkata perlahan, selamatkan orang-orang. Ini semua milikmu. Pemuda itu tertegun, menatap Su Tang dengan saksama. Kedua wanita parubaya itu sangat gembira dan bergegas memunguti batangan perak di tanah. Seorang wanita berteriak, jangan khawatir, Tuan. Kami di sini untuk menjaga keselamatan ibu dan anak. Wanita satunya tersenyum pada pemuda itu dan berkata, Tuan Muda Yang, Anda punya orang yang begitu mulia untuk membantu Anda, kenapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Saya hampir menghancurkan hubungan kita. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah selamatkan orang-orang, teriak Su Tang dengan tidak sabar. Kedua wanita parubaya itu menutup mulut mereka, berdiri, dan buru-buru berlari kembali. Pria muda itu melirik dan tergagap seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi teriakan kembali terdengar dari halaman belakang, dan ia buru-buru berbalik dan berlari ke halaman belakang. Su Tang menunggu dengan tenang di halaman selama hampir 1 jam. Mula-mula, fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat lemah terdengar, lalu setelah beberapa tarikan napas, tangisan bayi tiba-tiba memecah langit malam. Su Tang mendesah pelan, lalu pemuda itu bergegas keluar dan menjatuhkan diri ke tanah, berulang kali bersujud kepada Su Tang, sambil terisak, kebaikanmu begitu besar, aku tak punya cara untuk membalasmu di kehidupan ini. Bahkan jika aku harus membalasmu di kehidupan selanjutnya, aku akan jaga baik-baik anak ini, dan itu akan menjadi caramu membalas budiku, Su Tang menyela pemuda itu. Pada saat ini, seorang wanita parubaya keluar dari halaman belakang dengan senyum masam di wajahnya. Ia melirik Su Tang lalu berkata dengan malu-malu, Tuan, Alian akhirnya berhasil mengatasi kesulitannya. Bayinya laki-laki, dan ibu serta anaknya baik-baik saja. Kalian berdua Ting Mahadewa dan rawat ibu dan anak itu selama sebulan. Pastikan mereka menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Su Tang perlahan. Karena mereka telah menerima uangnya, ada sebab dan akibat. Jika kedua wanita itu tidak bertindak sesuai dengan kata-katanya, ia akan membasmi mereka. Saya mengerti, saya mengerti. Tenang saja, Tuan, kata wanita parubaya itu cepat sambil tersenyum. Bawa anak itu keluar dan biarkan aku melihatnya, kata Su Tang.
Seorang wanita parubaya masuk dan keluar beberapa saat kemudian sambil menggendong seorang bayi. Ia membungkus bayi itu dengan selimut pang camping. Bayi itu tampak sangat tidak nyaman dan terus menangis. Su Tang melangkah maju dan dengan lembut menarik lengan bayi itu. Tubuh bayi itu telah dimandikan hingga bersih. Su Tang mengeluarkan sebuah cincin dan perlahan memasangkannya di jari manis bayi itu, lalu mengamatinya dengan saksama. Cincin itu memancarkan cahaya redup, dan ukurannya berangsur-angsur menyusut, akhirnya pas melingkari jari manis bayi itu. Cincin itu mengenali pemiliknya, dan Su Tang menghela napas lega. Kemudian ia melayang dan terbang ke angkasa. Setelah sekejap, ia menghilang. Pekerjaannya baru setengah jalan. Ia tidak tahu di mana sisa jiwa penguasa bintang Sius Hui bereinkarnasi. Jika ia tidak dibimbing oleh penguasa bintang Sius Hui, ia tidak akan bisa mendapatkan harta ajaib Pangeran Ketujuh Yasi. Jadi, apapun yang benar atau salah, ia harus mengerjakannya dengan saksama. Su Tang terbang di atas kota dengan kecepatan rendah. Sambil terbang, ia dengan cermat merasakan fluktuasi yang datang dari sekitarnya, dan telinganya juga menangkap suara apapun yang dapat menarik perhatiannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Tang tiba-tiba menyadari adanya fluktuasi samar kekuatan spiritual dan suara tangisan bayi yang berasal dari sebuah rumah besar di sampingnya. Ia segera mengubah arah dan bergegas menuju rumah besar itu. Rumah itu mencakup area yang sangat luas. Terdapat puluhan halaman luas dengan bebatuan dan kolam, serta banyak bangunan. Jelas bahwa penghuninya adalah orang kaya atau bangsawan. Su Tang perlahan bergerak menuju arah fluktuasi energi spiritual itu. Tiba-tiba, tawa liar terdengar dari gedung di depannya aku, Zhu Bancheng, sudah punya lebih dari selusin putra, dan sekarang aku ingin seorang putri. Haha, dewa, kumohon bukalah matamu, dewa, kumohon bukalah matamu. Su Tangsu bertepuk tangan, dan angin dari telapak tangannya langsung mendorong jendela hingga terbuka. Kemudian ia melayang ke jendela dan melihat seorang pria parubaya bertubuh pendek dan gemuk berdiri di dalam ruangan, menggendong bayi dan tertawa terbahak-bahak. Ada beberapa pelayan dan beberapa wanita tua di sampingnya. Salah satu wanita tua itu menurunkan alisnya dan menasihati, "Tuan, pelankan suaramu. Jangan menakuti anak itu. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin kau mengharapkan bayi yang baru lahir tertawa jika kau tidak membiarkannya menangis beberapa kali?" Pria gemuk itu menyeringai, lalu menyadari sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke arah Su Tang. Mata kecilnya langsung melebar dasar gila. Kau pikir merampokku sekali saja tidak cukup. Kau benar-benar merampok rumahku. Beraninya kau, kemari. Su Tang melangkah maju, mencengkeram lengan lelaki gemuk itu, menyambar bayi yang sedang menangis, lalu melempar lelaki gemuk itu keluar. Pria gemuk itu terhuyung mundur beberapa langkah, tubuhnya goyah, dan ia jatuh ke tanah, megap-megap kesakitan. Pada saat ini, beberapa penjaga bergegas masuk dari luar. Melihat pemandangan ini, mereka segera menghunus pedang dan menyerbu Su Tang. "Jangan sakiti nona muda," beberapa wanita tua dan pelayan berteriak pada saat yang sama. "Jangan sakiti putriku." Pria gemuk itu pun berteriak, "Jangan main-main." "Minggir!" Teriakan keras lain terdengar dari luar pintu. "Siapa orang gila ini yang berani bertindak gegabah di depanku? Mo Sanjian. Tuan Mo ada di sini." Pria gemuk itu menunjukkan ekspresi gembira. "Itu Tuan Mo, minggir!" teriak beberapa penjaga. Saat kata-kata itu terucap, beberapa anak panah melesat melalui celah di antara sosok-sosok itu dan terbang ke arah Su Tang. Su Tang sama sekali tidak mempedulikan orang-orang itu. Ia memperhatikan bayi dalam gendongannya dengan saksama. Setelah beberapa anak panah mendekati tubuhnya, anak-anak panah itu melayang di udara dengan cara yang sangat aneh, tak bergerak. Ini, para penjaga yang bergegas maju sudah takut bertindak gegabah. Melihat pemandangan aneh ini, mereka merasa malu dan tidak berani bertindak gegabah. "Hah!" Teriakan kaget terdengar dari luar pintu, diikuti rentetan ledakan dari tali busur, dan hujan anak panah melesat, mengarah ke bahu, kaki, dan tungkai Su Tang. Su Tang mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan dengan lembut memasangkannya di jari manis bayi itu. Hujan anak panah kembali melayang sejengkal darinya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan wajah pria gemuk itu memucat. Ia adalah pengusaha kaya paling terkenal di kota dan memiliki penglihatan yang tajam. Kereta di luar melancarkan 2 serangan berturut-turut, tetapi bahkan tidak bisa mendekati tubuh Su Tang, apalagi melukainya. Perbedaan kekuatan terlihat jelas sekilas. Terdengar suara panik berlari di luar pintu. Jelas, pelatih Mo juga tahu betapa kuatnya Su Tang. Melihat situasinya tidak baik, ia meninggalkan gurunya dan melarikan diri sendirian. Bayi dalam pelukan Su Tang tiba-tiba berhenti menangis, mengangkat tangan kecilnya, dan menatap cincin itu dengan mata berbinar tanpa berkedip. Su Tang tersenyum, lalu mengangkat tangannya, dan belasan anak panah yang melayang di depannya tiba-tiba melesat ke atas, bang bang bang. Sederet lubang hitam muncul di langit-langit,
dan anak panah itu menembus langit-langit dan terbang ke angkasa. Beberapa penjaga begitu ketakutan hingga mereka tertegun dan tak bisa bergerak. Su Tang berjalan perlahan menuju pria gemuk yang menggendong bayinya. Pria gemuk itu ingin melarikan diri, tetapi ia tak tega meninggalkan putrinya dan ingin tetap tinggal. Namun, ia menyadari betapa menakutkannya Su Tang dan tubuhnya gemetar. Ini dia, Su Tang menyerahkan bayi itu. Melihat Su Tang tampaknya tidak ingin menyakitinya, pria gemuk itu menjadi lebih berani dan bergegas maju untuk menggendong bayi itu, lalu mengangguk dan membungkuk sambil mundur. Apakah skropularia Ningpoensis yang kuberikan padamu masih ada? Tanya Su Tang tiba-tiba. Di sini, di sini. Ekspresi pria gemuk itu menjadi aneh, lalu dia berkata dengan takut-takut, Tuan, apakah itu? Apakah itu benar-benar skropularia C? Omong kosong, kata Su Tang, kenapa kamu tidak menjual skropularia C saja besok? Kamu bisa mendapatkan keuntungan setidaknya 100.000 kali lipat setelah menjualnya kembali, itu sudah lebih dari cukup. Jual, mata pria gemuk itu berputar-putar, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Jika kau menyimpan skropularia, itu hanya akan membawa bencana berdarah. Itu bukan harta karun yang bisa kau simpan, kata Su Tang perlahan. Saat membuat kesepakatan sebelumnya, ia tidak peduli dengan hidup atau mati pihak lain, tetapi sekarang pria gemuk itu telah menjadi ayah dari Xiu Shui Xingjun, dan ia harus mempertimbangkan Xiu Shui Xingjun. Pria gemuk itu merenung sejenak, raut wajahnya berangsur-angsur berubah panik, jelas menyadari krisis yang ada. Baiklah, Tuan, saya akan menjual skropularia C besok. Biar aku carikan saudara untukmu. Su Tang tiba-tiba mengganti topik. Apa? Pria gemuk itu kembali tertegun. Pak, anak itu baru saja lahir, kenapa Bapak mencari mertua? Su Tang mengabaikan pria gemuk itu dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Pria gemuk itu tampak sangat kaya, tetapi ia mungkin tidak akan mampu melindungi kedua anak itu sampai mereka dewasa. Jika ia ingin benar-benar merasa tenang, ia harus menemukan penyokong yang baik untuk mereka. Ingat, jangan lepaskan cincinnya, kalau tidak kau akan menyakitinya, kata Su Tang, lalu berbalik, terbang keluar jendela, dan terbang ke kejauhan, meninggalkan semua orang di ruangan itu saling berpandangan dengan bingung. Guru, siapakah orang itu barusan? Bisik seorang penjaga. Mungkin itu Holy Lord di istana. Pria gemuk itu menghela napas lega terlalu dekat. Untungnya, kita tidak benar-benar menyinggung perasaannya, kalau tidak, tak satu pun dari kita akan selamat. Setelah mengatakan itu, matanya tertuju pada tangan bayi yang terangkat. Ada sebuah cincin di jari manis bayi itu, yang berkilau samar. Su Tang melayang di udara, bertanya-tanya apakah ia harus mencari sekte kecil dan menawarkan beberapa harta ajaib sebagai imbalan atas janjinya. Saat itu, terdengar teriakan dari sudut dinding di depannya. Aku seorang tabib desa. Aku telah menurunkan dekrit kekaisaran untuk mengobati kaisar. Beraninya kau menyakitiku. Oh. Su Tang berhenti dan mendengar langkah kaki yang perlahan menghilang. Ia menurunkan tubuhnya dan menemukan seorang pria tergeletak di genangan darah, tubuhnya masih sedikit berkedut, memegang erat sebuah daftar di tangannya. Su Tang melangkah maju dan mengambil daftar itu. Daftar itu seharusnya dianggap sebagai ajakan untuk berobat. Sederhananya, sang raja terluka oleh ular fosfor, racunnya telah menembus tulang-tulangnya, dan ia berobat ke seorang tabib terkenal. Su Tang punya ide. Ia melayang ke udara, melihat sekeliling, lalu terbang lurus menuju istana di depannya. Mungkin karena nyawa raja berada di ujung tanduk, istana dijaga ketat, dengan satu penjaga setiap 3 langkah dan satu penjaga setiap 5 langkah. Namun, pertahanan semacam ini tidak berguna bagi Su Tang, dan ia pun langsung terbang ke kedalaman istana. Tiba-tiba, sesosok-sosok bergegas keluar dari istana yang terang benderang di sampingnya. Mereka tidak melancarkan serangan, juga tidak mencoba menghentikan Su Tang. Mereka hanya berdiam di sana, menatap sisi ini dengan mata ngeri. Hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang dapat merasakan getaran kekuatan spiritual. Mereka bisa merasakan Su Tang mendekat. Jelas, mereka semua adalah kultivator. Namun, fluktuasi kekuatan spiritual Su Tang terlalu mengerikan. Mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk melawan. Mereka seperti sekelompok tahanan yang menunggu hukuman. Akhirnya bertemu seseorang yang bisa diajak bicara, Su Tang mendesah dalam hati. Ia terbang lurus, tatapannya beralih ke seorang kultivator di tengah, dan berbisik, di mana raja? Para praktisi itu tetap diam. Bagi mereka, kekuatan Su Tang tak terukur, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab sendiri, atau sedikit harga diri, dan mustahil bagi mereka untuk mengkhianati guru mereka dengan begitu mudah. Su Tang mengangkat dekrit kekaisaran dan mengguncangnya cepat, jangan menunda. Ketika para kultivator melihat dekrit kekaisaran di tangan Su Tang, mata mereka terbelalak. Mereka tak habis pikir, mengapa seorang kultivator sekejam Su Tang mau repot-repot memegang dekrit kekaisaran.
Mengapa? Apakah ia hanya mengincar hadiah 10.000 tael emas dan 10.000 hektar tanah? Kalian semua bodoh sekali, teriak Sutang. Tuan, kemarilah. Sang kultivator terkemuka akhirnya tersadar. Keheningan mereka tak berarti. Jika Sutang mau bertindak, seluruh kota akan mudah hancur, dan raja tak akan bisa lolos dari bencana ini. Akan lebih baik jika ia bertindak tegas. Di bawah bimbingan sang kultivator, Sutang berjalan masuk ke kamar tidur. Puluhan dayang berpakaian sipil tampak sibuk di dalam istana. Mereka sangat terkejut melihat orang asing masuk, dan sesekali melirik Sutang. Sutang memang sudah sangat tampan, dan kini setelah mencapai alam Dewa Bintang, ia benar-benar tampan. Matanya yang murni dan auranya yang begitu halus membentuk daya tarik yang kuat, membuat para pelayan ingin melihatnya lagi setelah pandangan pertama. Saat memasuki ruang dalam, saya melihat seorang pemuda kurus kering terbaring lemah di tempat tidur. Seorang pemuda lain duduk di samping tempat tidur, menyuapi pasien dengan obat cair, tetapi pasien itu bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Obat cair itu mengalir di pipinya dan membasahi bantal. Aroma obat yang samar-samar memenuhi ruangan. Guru, siapakah dia? Pemuda yang duduk di samping tempat tidur itu berdiri dan berkata dengan nada sedih. Pangeran ketiga, pria ini telah mengungkapkan dekret kekaisaran. Sang kultivator menjawab, itulah sebabnya saya membawanya masuk. Dasar brengsek, teriak pangeran ketiga, mana tabib kekaisaran? Dia belum diperiksa oleh balai tabib kekaisaran. Bagaimana kalau orang ini cuma brengsek dan mencelakai adikku? Siapa yang akan bertanggung jawab? Lepaskan dia, kata Sutang dengan tidak sabar, kalau kau tidak melakukannya, aku saja yang melakukannya. Berani sekali kau. Pangeran ketiga murka dan menyerbu ke arah Sutang. Kultivator itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah pangeran ketiga, lalu berkata tanpa daya, Pangeran ketiga, maafkan aku. Setelah berkata demikian, ia melompat dan dengan paksa membawa pangeran ketiga keluar dari kamar tidur. Kau mau memberontak? Ayo kemari, ayo kemari. Raungan pangeran ketiga semakin menjauh. Sutang berjalan ke tempat tidur dan mengamati ekspresi pemuda itu. Pada saat ini, praktisi lain berdatangan satu demi satu, mengamati setiap gerakan Sutang. Mata pemuda itu menunjukkan ketakutan. Ia tampak ingin melawan, tetapi tubuhnya sangat lemah dan ia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Ambilkan aku sepanci air, kata Sutang. Seorang kultivator segera membawakan sepanci air untuk Sutang dan meletakkannya di samping tempat tidur. Sutang mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dari cincinnya, membuka tutupnya, mengendusnya pelan, menyegel botol porselen kecil itu, lalu meletakkannya kembali. Kebanyakan Dewa Bintang di Medan Bintang tidak takut pada racun biasa. Hanya ketika musuh berspesialisasi dalam teknik racun, mereka dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka. Pasti ada ramuan untuk menyembuhkan racun di dalam cincin, tetapi karena tidak penting, Sutang tidak pernah menganggap serius ramuan semacam itu dan membuangnya begitu saja. Dalam waktu singkat, Sutang telah mengeluarkan ratusan botol porselen kecil. Ia tidak memamerkan kekayaannya, tetapi para praktisi itu terpesona, dan pemuda yang terbaring di tempat tidur juga tercengang. Banyak pil yang dikeluarkan Sutang berkilau bak permata, dan aromanya menyebar di udara, membuat orang merasa segar hanya dengan menghirupnya. Sebagai seorang kultivator, ia tentu mengerti apa maksudnya. Pemuda yang terbaring di tempat tidur itu sudah putus asa, tetapi aroma itu membuat pikirannya yang hampir kacau menjadi luar biasa jernih, dan bahkan kekuatannya tampak sedikit pulih. Ia secara naluriah mengerti bahwa jika pria di depannya tidak bisa menyelamatkannya, maka tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, Sutang akhirnya menemukan ramuan untuk menyembuhkan racun dan melemparkannya ke dalam ketel. Lalu ia berkata kepada seorang kultivator, kemarilah dan biarkan ramuan itu larut sepenuhnya di dalam air. Sang kultivator melangkah maju beberapa langkah, meraih ketel, dan mulai mengocoknya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, ia mengangkat tutup ketel, mengamatinya, lalu dengan hormat menyerahkan ketel itu kepada Sutang. Bawakan segelas air, setengah gelas saja sudah cukup. Tubuhnya tak sanggup lagi. Sutang berkata, tuangkan sisa ramuannya. Tak ada gunanya. Tuan, karena tidak berguna, berikan saja pada kami, kata kultivator itu dengan takut-takut, lalu diam-diam mengamati ekspresi Sutang. Terserah kamu, kata Sutang. Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan, kata kultivator itu berulang kali. Ia bahkan lupa memberi sang raja cairan obat. Ia mundur sambil memegang ketel. Para kultivator lainnya bergegas mengelilinginya. Di antara mereka, ada seorang kultivator yang tidak melupakan urusannya. Ia membawa cangkir teh dan hanya mengisi setengah cangkir obat sesuai instruksi Sutang. Ia berjalan ke tempat tidur dan menyuapi pemuda itu hingga ia meminumnya. Tak lama setelah meminumnya, pemuda itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Sutang berbalik dan berjalan keluar.
Ia tahu obatnya telah bereaksi dan ia pergi hanya untuk menghindari udara kotor. Pemuda itu terus berteriak-teriak di kamar tidur, yang juga menyebabkan keributan. Para praktisi mengerti bahwa sang raja bahkan tidak punya tenaga untuk minum obat, dan sekarang ia berteriak-teriak begitu gembira, yang merupakan tanda bahwa kondisinya semakin membaik. Namun para pelayan tidak mengerti. Mereka menatap punggung Su Tang dengan ngeri. Angin musim semi yang mereka rasakan saat pertama kali melihat Su Tang telah lenyap tanpa jejak. Mereka masih mengira Su Tang adalah seorang pembasmi raja. Setelah berteriak selama setengah jam, istana perlahan-lahan menjadi tenang. Sesaat kemudian, dua kultivator dengan cepat menghampiri Su Tang dan berkata dengan hormat, "Tuan, racun di tubuh kaisar telah sepenuhnya dihilangkan. Saya ingin bertemu langsung dengan Anda dan mengucapkan terima kasih." "Baiklah." Su Tangman menjawab dan berbalik untuk masuk, sementara banyak pelayan diusir oleh beberapa praktisi dan menjauh dari kamar tidur. Begitu dia memasuki ruang dalam, pemuda itu berlutut di depannya dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Sebagai raja, dia berlutut di hadapan Su Tang, tampaknya telah mempelajari cukup banyak informasi dari para praktisi tersebut. Su Tang tidak menghindar, tetapi berbalik kepada para praktisi dan berkata, "Kalian keluar dulu." "Baik, Tuan," kata kultivator terkemuka itu, lalu melambaikan tangan dan memimpin anak buahnya mundur. Dalam sekejap mata, tempat itu kosong, hanya tersisa Su Tang dan raja. "Dengarkan aku dulu. Ada 3 hal yang ingin kutanyakan. Pertama, ini untukmu." Su Tang mengambil sebatang skropulariace dan melemparkannya ke tanah. "Kondisi fisikmu terlalu buruk. Setelah pulih sepenuhnya, makanlah sedikit setiap bulan. Makan akar ginsengnya dulu. Kau hanya boleh makan 1 akar sebulan. Setelah menghabiskan akarnya, kau bisa mengiris tipis-tipis skropulariace. Kau hanya boleh makan 1 akar setiap 3 bulan. Akar skropulariace ini bisa memperpanjang umurmu setidaknya 100 tahun. Tapi, ingat untuk tidak memberitahu siapapun. Mengerti? Kalau tidak, masa jabatanmu sebagai raja akan berakhir. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan." "Saya," gumam pemuda itu. "Kedua, aku akan memberimu 2 anak. Tolong bantu aku merawat mereka." Su Tangji berkata, "Aku tidak butuh kau untuk merawat atau membiayai mereka. Biarkan saja mereka tumbuh dengan tenang. Jika ada kekuatan luar yang datang untuk menyakiti mereka, kau harus segera mendeteksinya dan menghentikannya tepat waktu. Aku akan kembali lebih dari 10 tahun lagi. Jika mereka mengalami kecelakaan, aku akan menghancurkan tempat ini." "Saya mengerti, tenang saja, Tuan," kata pemuda itu cepat-cepat. "Nanti aku akan membawa biksu-biksumu ke sana dan membiarkan mereka mengenal kedua anak itu." Su Tang berhenti sejenak. "Ketiga, kau belum punya anak, kan?" "Tidak." Pemuda itu menggelengkan kepalanya. "Saya melihat seorang tabib desa yang menurunkan dekrit kekaisaran di malam hari. Seseorang membasminya." Su Tang berkata, "Pasti ada yang ingin kau sembuh. Tahukah kau siapa orangnya?" Pemuda itu tertegun. Ia merenung sejenak, kilatan pembasmi di matanya, lalu berkata dengan penuh kebencian, "Pasti dia. Aku tidak punya anak, dan aku mati karena racun. Wajar saja kalau dia mengambil alih tahtaku. Aku sudah mempercayakan orang ini kepadamu, jadi tentu saja aku berharap kamu panjang umur." Su Tang berkata, "Bersikaplah tegas dan segera putuskan simpul Gordian untuk menghindari masalah lebih lanjut di masa depan." "Aku tahu apa yang harus kulakukan," kata pemuda itu perlahan. "Oh, ya, aku ingin menjodohkan kedua anak itu, tapi kata-kataku kurang ampuh." Su Tang berkata, "Keluarga perempuan itu punya latar belakang yang baik, tapi keluarga laki-laki itu miskin. Sepertinya mereka bahkan sudah menggadaikan rumah mereka. Kalau aku memaksakan pernikahan kedua keluarga itu, bisa-bisa nanti aku yang akan kena masalah. Kata-katamu akan jauh lebih ampuh daripada kata-kataku. Menembus segalanya. Terus kenapa?" Pemuda itu tertawa dan berkata, "Tidak ada yang lain di istanaku, selain emas, perak, dan harta karun yang melimpah. Jika aku memberikan puluhan ribu hektar tanah subur kepada keluarga anak itu, keluarganya pasti akan kaya. Jika itu tidak berhasil, aku bisa saja mengadopsi anak itu sebagai anakku dan membiarkannya menikah dengan keluarga manapun yang kuinginkan. Haha, siapa yang berani menyinggung perasaanku?" Di akhir kata-katanya, pemuda itu menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah sosok agung dengan tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Ia merasa kata-katanya terlalu arogan dan raut wajahnya menjadi sedikit malu. "Aku lega kau berkata begitu," kata Su Tang lembut, "jangan kecewakan aku. Skropularia akan mengubah fisikmu secara bertahap. Tak lama lagi kau bisa mulai berlatih. Saat aku kembali, aku pasti akan memberimu berkah lagi." "Terima kasih, Tuan." Pemuda itu sangat gembira dan berlutut lagi. Su Tang perlahan keluar dari kamar tidur, memanggil beberapa biksu, membawa mereka ke keluarga Zhu, lalu berlari ke keluarga Yang.
Setelah menjelaskan semuanya, ia bangkit dan terbang ke angkasa. Dia telah memenuhi janjinya dengan sepenuh hati. Jika masalah lain terjadi di masa depan, dia akan merasa lega. Dia tidak bisa hanya tinggal di sini dan menunggu mereka dewasa. Setelah menemukan jalan bintang, Su Tang secara acak memilih domain asli lainnya, berkeliaran selama setengah hari, menemukan tebing, duduk di kaki tebing, dan mulai menempa harta spiritual lagi. Ia harus melakukan perjalanan ini karena khawatir jiwa Dewa Bintang Sius Hui yang tersisa akan lenyap. Kini setelah keinginannya terpenuhi, ia dapat mencurahkan seluruh energinya untuk memurnikan harta spiritual tersebut. Ia duduk di sana selama 3 tahun penuh. Aura yang dipancarkannya semakin kuat siang dan malam. Batu-batu di tebing di belakangnya terus-menerus terkikis, dan akhirnya terbentuklah sebuah lubang setinggi puluhan meter. Sesekali, beberapa kultivator melintas di udara, dan mereka semua ketakutan oleh aura mengerikan yang dipancarkan Su Tang. Mengganggu latihan kultivator lain adalah tabu besar. Jika kekuatan lawan sangat lemah, mereka mungkin datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika kekuatan lawan jauh lebih kuat dari mereka, mereka hanya bisa mundur. Selama 3 tahun ini, Su Tang telah menempa pedang roh kelahiran yang dipegang oleh lelaki tua berjubah naga ungu. Ketika ia hampir berhasil, lebih dari selusin kultivator bergegas ke sini. Banyaknya kultivator dari pihak lawan membuat Su Tang waspada, tetapi pada saat ini, istana ungunya tiba-tiba menjadi terang benderang. Meskipun jarak antara kedua belah pihak masih lebih dari 10.000 meter, ia dapat dengan jelas melihat penampilan setiap kultivator dan bahkan gejolak emosi batin mereka. Beberapa orang sangat penasaran dengan suasana di pihak Su Tang dan ingin datang untuk melihat, sementara yang lain merasa panik dan berbicara dengan keras, seolah-olah mencoba menghentikan rekan mereka. Setiap gerakan mereka, termasuk rambut panjang yang berkibar di udara dan ludah yang mereka lontarkan saat berbicara, tak luput dari pengamatan Su Tang. Ia bahkan bisa merasakan sirkulasi pembuluh darah spiritual masing-masing. Saat ini, ia belum mengaktifkan mata ajaibnya. Setelah cahaya di Istana Ungu menyala, titik-titik merah kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kesadaran ilahi keemasan yang mengalir, seperti ribuan bintang gelap. Kesadaran ilahinya telah terkondensasi menjadi kristal cair. Zhen Miao Xingjun telah memberitahunya bahwa ini adalah efek memasuki alam atas Xiao Luo. Namun, apakah wawasan yang tak terjelaskan itu benar-benar kesadaran ilahi? Ada yang salah. Bidang penglihatannya tak lagi terbatas. Meskipun matanya jelas menatap ke depan, ia masih bisa melihat pemandangan di belakangnya dengan jelas. Untuk memastikan hal ini, Su Tang menghentikan proses pemurnian harta spiritualnya. Ia menutup matanya, membukanya lagi, menutupnya lagi, dan membukanya lagi. Rasanya matanya tak berguna lagi, karena meskipun tertutup, ia masih bisa melihat semua pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Setelah seorang kultivator dipromosikan menjadi Dewa Bintang Daluo dan memperoleh bimbingan ilahi, ia dapat mengembangkan kekuatan magis yang sesuai. Namun, hanya segelintir kultivator yang dapat secara spontan memiliki kekuatan magis tertentu. Yang diperoleh Su Tang adalah kekuatan mata ilahi. Meskipun ini merupakan kekuatan magis minor, kekuatan ini juga dapat menghasilkan efek ajaib dalam kondisi khusus tertentu. Para biksu berdebat sejenak, lalu minggir, melewati tempat Su Tang sedang mengasingkan diri, dan terbang menjauh. Su Tang menghela napas lega. Saat itu, ia menyadari ada 2 lubang spiritual di otaknya yang memancarkan cahaya redup. Seharusnya setelah ia naik ke alam atas, 2 lubang spiritual lagi terbuka. Su Tang terus bermeditasi, dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Ketika ia terbangun dari meditasinya lagi, pedang ajaib di tangannya telah lenyap sepenuhnya. Su Tang menghela napas panjang, mengarahkan tangan kanannya ke langit, dan cahaya pedang yang menyilaukan menembus udara, berubah menjadi seberkas cahaya setebal hampir 100 meter, menembus langit bagai kilat. Bahkan setelah ia menarik pedang ajaibnya, cahaya pedang itu tetap terkondensasi dan tak menghilang, seolah-olah sebuah pilar raksasa telah muncul di antara langit dan bumi. Aku tidak tahu apa namanya sebelumnya, jadi mulai sekarang kita sebut saja pedang Ningguang, kata Su Tang perlahan. Setelah beberapa tarikan napas, pilar cahaya itu menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, lalu berubah menjadi kepingan cahaya yang mengalir dan menghilang di udara. Su Tang merenung sejenak, lalu mengeluarkan sebuah rune dari cincinnya, dan mengibaskannya ke angin. Rune itu terbakar hebat dan langsung berubah menjadi abu. Su Tang kembali menarik tongkat teratai hijau dari cincin penyimpanannya, ragu sejenak, lalu mulai menyalurkan pikiran spiritualnya. Ia sempat ragu untuk memurnikan tongkat teratai hijau. Tahap kedua teknik pemurnian roh jauh lebih sulit daripada tahap pertama. Ia ingat ketika ia naik ke tingkat leluhur agung, ia telah membuka puluhan lubang spiritual sekaligus. Kini setelah memasuki alam atas, ia hanya membuka 2. Ia harus hati-hati memilih harta spiritual yang akan dimurnikan. Pada akhirnya, kepercayaan pada dewa sejati kuno menang.
Tongkat teratai hijau dan 3 panah membara keduanya disimpan di dalam cincin penyimpanan dewa sejati kuno. Seharusnya juga merupakan harta karun langka, tetapi belum ditemukan. 3 hari kemudian, sebuah mobil terbang turun dari awan dan melesat menuju Sutang. Mobil itu kemudian melayang di udara setinggi ratusan meter. Sesosok manusia keluar dari mobil dan mendarat di tanah dalam sekejap mata. Pengunjung itu tak lain adalah pedagang keliling yang akrab dengan Sutang. Melihat Sutang sedang berlatih pernapasan, ia tidak maju untuk mengganggunya. Sebaliknya, ia menemukan sebuah pohon besar secara acak, duduk bersandar di pohon itu, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Hari berikutnya berlalu, dan tongkat teratai hijau di tangan Sutang telah berubah menjadi bayangan. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka matanya dan berdiri. Sudah selesai. Pemuda itu pun membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Ya, Sutang mendongak ke arah mobil terbang itu, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang tergantung di mobil terbangmu? Mongkiro Berongga, kata pemuda itu, dianggap sebagai spesies asing di medan bintang, lahir dari esensi meteorit. Mereka tidak punya jantung, tidak punya pembuluh darah, tetapi mereka punya kesadaran. Dengan sedikit bimbingan, mereka bisa belajar berlatih. Mongkiro Berongga sangat langka. Aku menghabiskan harga tinggi untuk membelinya. Apa gunanya? Tanya Sutang. Aku telah mempelajari teknik aneh yang sempurna untuk Mongki Berongga, kata pemuda itu. Ia kemudian melambaikan tangannya, dan beberapa kilatan cahaya dingin melesat turun dari langit, mendarat di semak-semak. Total ada 5 Mongki Berongga. Mereka tampak seperti Mongki biasa, tetapi memancarkan aura dingin, dan mata mereka hitam pekat, tanpa pupil yang terlihat. Mereka dapat menyerap energi spiritual dari medan bintang untuk membantu kultivasiku. Lagi pula, aku selalu sendirian, yang sangat membosankan. Memiliki beberapa hewan peliharaan dapat membantuku menghilangkan kesepianku. Bagaimana bisnismu akhir-akhir ini? Sutang mengganti topik pembicaraan. Lumayan, kata pemuda itu serius, aku belum pernah melihatmu menggunakan jimat itu sebelumnya, jadi kupikir ada sesuatu yang terjadi padamu. Hari ini, melihatmu selamat, akhirnya aku bisa bernapas lega. Bagaimana, kau bisa lolos? Aku punya caraku sendiri, kata Sutang. Kemana saja kamu selama ini? Tanya pemuda itu lagi. Itu selalu ada di sini, kata Sutang. Selalu, di sini. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sepertinya kau telah menemukan sesuatu yang hebat lagi. Lumayan, kata Sutang, berapa banyak yang bisa kamu terima kali ini? Pria muda itu mengangkat 2 jarinya dengan bangga. 20.000 Suanjisi. Sutang bertanya. Ekspresi pemuda itu langsung berubah. Ia menatap Sutang dengan kebencian dan mendesah tak berdaya terakhir kali, aku hanya menerima 500 Suanjisi. Baru beberapa tahun, bagaimana kekayaanku bisa bertambah sebanyak ini? Tapi, aku tahu kaulah yang datang kepadaku, tapi aku membawa semua yang kumiliki. Aku membawa semua barangmu. Sutang menghela napas, kalimat ini. Setiap kali aku melihatmu, kau harus mengulanginya. Menyebalkan. Ya, kapan kau bisa memberiku kejutan? Lain kali, tunggu saja, kata pemuda itu sambil menggertakkan giginya. Saat itu, Sutang teringat sesuatu mana bijiku. Berapa banyak yang kau terima? Itu cukup untuk memuaskanmu, kata pemuda itu. Menghitung barang-barang itu sangat memakan waktu. Meskipun banyak pil yang nilainya kecil, pemuda itu memiliki semangat bisnis yang sangat gigih dan harus menghitungnya dengan jelas dan tidak ambigu. Tugas itu baru selesai keesokan paginya. Sama seperti sebelumnya, beberapa hal yang tidak ia kenali dikembalikan kepada Sutang. Ia tidak ingin memanfaatkan Sutang, dan tentu saja, Sutang tidak boleh memanfaatkannya. Di sisi ini, Sutang menaruh semua biji yang dibawa pihak lain ke dalam cincin penyimpanannya. Bagaimana kamu menghitung biji-biji ini? Sutang berbalik dan bertanya. Kau sangat baik terakhir kali saat kau memancing orang tua itu pergi. Pemuda itu tersenyum dan berkata, aku tidak akan meminta bayaran untuk biji itu. Itu gratis. Kalau begitu, kita harus hitung dengan cermat. Sutang berkata sambil tersenyum aku menyelamatkanmu terakhir kali. Apa nyawamu hanya sepadan dengan beberapa keping biji ini? Kau tidak boleh berkata begitu, kan? Teriak pemuda itu. Aku di sana untuk membantumu, dan aku tidak meminta bayaran sepeser pun. Jika kau menghadapi bahaya, kau tentu harus bertanggung jawab. Apa kau sudah menceritakan apa yang kau temukan kepadaku? Baiklah. Sutang terdiam, lalu mengganti topik kalau begitu. Ayo kita lakukan ini, kau bisa memberiku tumpangan. Masalah apa lagi yang akan kau timbulkan? Pemuda itu menjadi gugup. Sejujurnya, jika ia tahu bahwa terakhir kali akan begitu berbahaya, ia tidak akan pernah memasuki Chenmen Star Mansion. Paling-paling, ia akan menyuruh Sutang pergi ke pintu dan mengakhiri urusannya. Sekarang ia bahkan lebih waspada terhadap Sutang.
Aku akan pergi ke Gua Hasrat untuk mencari seseorang yang bisa memurnikan harta spiritualku, kata Sutang. Gua Hasrat, apakah kau ingin pergi mencari Dewa Bintang Nirvana? Tanya pemuda itu. Kau kenal dia, apa dia setenar itu? Tanya Sutang balik. Setahu saya, tidak banyak ahli casting kelas 1 di dunia bintang. Dia salah satunya, tapi agak tidak bermoral dan mematok harga yang sangat tinggi. Namun, dia juga punya kelebihan tersendiri. Ketika dia memurnikan harta spiritual, jarang ada kegagalan. Dia sangat stabil, kata pemuda itu. Jika penempaannya gagal, apakah harta spiritualnya akan hancur? Tanya Sutang lagi. Sulit untuk mengatakannya, jawab pemuda itu. Risiko tidak dapat dihindari. Beberapa harta rohani akan hancur, dan beberapa akan rusak. Sutang terdiam sejenak. Yang bisa dihancurkan pastilah harta spiritual biasa. Jas ajaib itu telah lama berubah menjadi ketiadaan. Mustahil bagi Dewa Bintang Nirvana untuk melukai jiwa Yuannya. Selama jiwa Yuan itu ada, harta spiritual itu tentu saja tidak akan hilang. Hanya pergi ke Gua Hasrat. Tidak pergi ke tempat lain. Pemuda itu tampak sangat berhati-hati, ia harus meminta klarifikasi. Ya, Sutang mengangguk. Masuk ke mobil. Pemuda itu menghela napas lega. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu. Aku ingin memberi seseorang hadiah. Menurutmu hadiah apa yang cocok? Tanya Sutang. Tergantung siapa yang menerima hadiahnya, jawab pemuda itu. Kalau Star-Lord biasa, memberinya beberapa manik misterius saja sudah cukup membuatnya merasa sangat bersyukur. Dia adalah murid Pangeran Zenlong, kata Sutang. Murid Pangeran Naga Sejati. Itu bukan sesuatu yang bisa kau anggap enteng. Pemuda itu berhenti sejenak. Apakah dia mencoba membangun hubungan? Atau apakah dia mengungkapkan rasa terima kasih? Apakah dia temanmu? Apa bedanya? Tanya Sutang. Tentu saja ada perbedaan, kata pemuda itu. Kalau mau membangun hubungan, harus rela mengeluarkan banyak uang dan menerima barang berharga sebelum bisa menunjukkannya. Kalau mau mengungkapkan rasa terima kasih, tak perlu terlalu dipikirkan. Cukup ungkapkan perasaanmu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, kata Sutang. Cara terbaik adalah membeli beberapa benih roh, kata pemuda itu. Itu bisa mengekspresikan perasaanmu dan tidak mahal. Benih roh. Aku bahkan tidak punya benih roh tingkat domain. Bagaimana kalau membeli dan menggunakannya sendiri? Tanya Sutang. Aku memintamu membeli benih roh, tapi itu bukan benih roh tingkat domain. Lagi pula, benih roh tingkat domain, kau ingin membelinya, tapi adakah yang mau menjualnya? Pemuda itu tertawa dan berkata, sepertinya kau benar-benar tidak mengerti. Apa kau tahu tentang penambangan giok? Aku tahu, kata Sutang. Kau mungkin menambang puluhan ribu pon biji, tetapi permata yang terkandung di dalamnya mungkin hanya beberapa pon, atau bahkan kurang dari 1 pon. Peluang menemukan benih spiritual bahkan lebih rendah dari itu, kata pemuda itu. Yang disebut benih spiritual sebenarnya adalah harta spiritual yang secara alami menumbuhkan akar spiritual. Itu adalah dunianya sendiri, tetapi dunia ini tidak terbentuk dalam semalam. Awalnya hanya beberapa sentimeter, setelah ribuan tahun dipelihara, ia mungkin menyebar hingga beberapa kaki, atau mungkin masih hanya beberapa sentimeter. Begini, jika kau mengumpulkan jutaan benih spiritual dan memelihara semuanya, kau hanya akan memiliki 1 atau 2 yang akhirnya menjadi benih spiritual tingkat domain. Jika kau kurang beruntung, kau mungkin bahkan tidak memilikinya. Aku ingat sekarang, kata Sutang. Suatu hari, aku dan seorang teman menjalankan misi untuk menghadapi seorang Star-Lord. Star-Lord itu memiliki beberapa harta yang berpotensi dipromosikan menjadi benih roh, tetapi ia memperkirakan nilainya sangat rendah. Sekarang, tampaknya 1 benih misterius bisa ditukar dengan lebih banyak lagi. Poin, temanmu, dari Liga Tiandao, kan? Tanya pemuda itu curiga. Haha, benar juga. Sutang tertawa dan berkata, kau tahu banyak. Aku sudah banyak mendengar hal-hal seperti itu, kata pemuda itu. Dia mencoba menipumu. Bohong padaku. Sutang tercengang. Dia tidak percaya Zhen Miao Xingjun akan berbohong padanya, Sutang. Mungkinkah untuk dipromosikan menjadi benih roh? Itu artinya memberimu setumpuk biji dan memberitahumu mungkin ada batu giok berharga di dalamnya. Pemuda itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, kalau kau benar-benar membelinya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Bagaimana kalau begini, aku akan mengambil benih roh itu sebagai hadiah, oke? Kata Sutang. Sudah kubilang, ini hanya tanda terima kasihku. Kau mungkin menambang puluhan ribu pon biji, tetapi permata yang terkandung di dalamnya mungkin hanya beberapa pon, atau bahkan kurang dari 1 pon. Peluang menemukan benih spiritual bahkan lebih rendah dari itu, kata pemuda itu. Yang disebut benih spiritual sebenarnya adalah harta spiritual yang secara alami menumbuhkan akar spiritual. Itu adalah dunianya sendiri, tetapi dunia ini tidak terbentuk dalam semalam.
Awalnya hanya beberapa sentimeter. Setelah ribuan tahun dipelihara, ia mungkin menyebar hingga beberapa kaki, atau mungkin masih hanya beberapa sentimeter. Begini, jika kau mengumpulkan jutaan benih spiritual dan memelihara semuanya, kau hanya akan memiliki satu atau dua yang akhirnya menjadi benih spiritual tingkat domain. Jika kau kurang beruntung, kau mungkin bahkan tidak memilikinya. Aku ingat sekarang, kata Sutang. Suatu hari, aku dan seorang teman menjalankan misi untuk menghadapi seorang Star-Lord. Star-Lord itu memiliki beberapa harta yang berpotensi dipromosikan menjadi benih roh, tetapi ia memperkirakan nilainya sangat rendah. Sekarang, tampaknya satu benih misterius bisa ditukar dengan lebih banyak lagi. Poin, temanmu, dari Liga Tiandao, kan? Tanya pemuda itu curiga. Haha, benar juga. Sutang tertawa dan berkata, kau tahu banyak. Aku sudah banyak mendengar hal-hal seperti itu, kata pemuda itu. Dia mencoba menipumu. Bohong padaku. Sutang tercengang. Dia tidak percaya Zhen Miao Xingjun akan berbohong padanya, Sutang. Di dalam kereta, pemuda itu tengah bermain dengan beberapa mongki roh berongga, sementara Sutang duduk di sisi lain, memainkan liontin surat di tangannya. Dewan Tetua Shadow Demon Star-Lord, kenapa kau diam saja? Sudah hampir 4 tahun berlalu, jadi agak terlambat untuk bicara sekarang. Great Wilderness 11 Penatua Wu, mungkinkah ada yang mengklaim poin kehormatan secara palsu? Dewan Tetua tidak, mustahil untuk mengaku bertanggung jawab atas peristiwa sebesar ini. Tuan Bayangan Ibel, masalah ini sangat penting. Saya ingin Anda memberikan beberapa detail. Saya akan menyerahkannya kepada Senat untuk diputuskan secara bulat. Gurun Agung 11 Xiu Sui Xingjun mencuri beberapa harta spiritual dari kediaman Pangeran Ketujuh Yasi. Sebelum meninggal, beliau memberitahu saya lokasi harta spiritual tersebut. Harta spiritual tersebut tersembunyi di kota kuno Hansue di wilayah Bintang Wuxiang dan Istana Bintang Chenmen. Saya pergi untuk mengambil harta spiritual tersebut, tetapi para kultivator Pangeran Ketujuh Yasi telah menyegel Istana Bintang Chenmen. Sutang kemudian menceritakan kejadian itu secara singkat, juga menyebutkan lelaki tua berjubah naga ungu. Dewan Tetua Kultivator yang kau singkirkan adalah penguasa Tianhong dan murid kesayangan Pangeran Ketujuh. Di antara murid langsung garis keturunan naga sejati, kekuatannya berada di peringkat 3 teratas. Aku tak percaya makhluk sehebat itu akan mati di tanganmu. Penguasa Bayangan Ibel, apakah kau telah dipromosikan menjadi penguasa agung? Dahuang 11 kemajuan saya tidak secepat itu. Saya baru saja mencapai level atas Xiao Luo. Dewan Tetua ini sudah luar biasa bagi kami. Terakhir kali kita bertemu kurang dari 5 tahun yang lalu. Kalau aku tidak melihatmu dengan mata kepalaku sendiri, aku pun tak akan percaya. Dahuang 11 keberuntungan saya selalu baik. Dewan Tetua keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Zhen Miao sangat memujimu saat itu. Kupikir bakatmu bagus, tapi penilaiannya agak berlebihan. Sekarang ternyata aku salah. Mungkin tak lama lagi, kau juga akan diterima di Dewan Tetua dan berdiri bahu-membahu dengan kami. Great Wilderness 11 Elder. Berapa banyak penghargaan yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi Elder? Dewan Tetua Relik Dewa Bintang Xiu Sui dan Dewa Bintang Guang telah ditambahkan ke medali Anda. Jika apa yang Anda katakan benar, Anda bisa mendapatkan setidaknya 2000 medali dengan membasmi makhluk setingkat Dewa Bintang Agung dari garis keturunan naga sejati, yang jumlahnya mendekati 5000. Ketika mencapai 5000, Anda akan menjadi penyembah tetap, dan ketika mencapai 10.000, Anda dapat bergabung dengan Dewan Tetua. Dahuang 11 masih sangat awal. Dewan Tetua bagi yang lain, ini memang masih awal, tapi untukmu, tak seorang pun berani memprediksi. Siapa tahu keajaiban apa yang akan kau ciptakan. Ngomong-ngomong, Shadow Demon Star-Lord, sebagai penghargaan atas kontribusimu, kami berencana memberimu tunjangan tambahan. Aku yang memutuskan. Kau ingin kami yang mengantarnya, atau kau ingin dikirim ke dojo tertentu lalu kau bisa mengambilnya sendiri. Dahuang 11 kirim saja ke dojo Su Wuxing Mansion di Wuxiang Star Domain. Dewan Tetua saya ingat sekarang bahwa Dewa Bintang Abadi dari kuil Tao Su Wuxing Fu pernah menyebut Anda. Waktunya tepat, jadi dia bisa menjadi bukti Anda. Great Wilderness 11 apakah Immortal Star-Lord baik-baik saja? Dewan Tetua saya tidak yakin. Kuil Tao berada di bawah pengelolaan Balai Guixun. Anda sudah punya banyak poin. Maukah Anda menukarnya dengan harta spiritual dan ramuan? Dahuang 11 aku tidak butuh apa-apa untuk saat ini. Lagi pula, poin kehormatan tidak akan berkurang jika aku menyimpannya. Kita bicarakan nanti saja. Dewan Tetua baiklah. Saya akan menghubungi Anda jika ada kabar. Pada saat ini, pemuda itu berdiri dan berkata kepada Sutang gua keinginan ada di depan. Sutang menyimpan liontin surat itu, menoleh untuk melihat keluar, dan patung raksasa Yuko muncul di kejauhan. Tak lama kemudian, mobil terbang itu mendekati pintu masuk Gua Hasrat.
Su Tang ingin mengambil medali emas pemberian Fang, pengurus Gua Hasrat, tetapi kemudian ia berpikir, ia bukan lagi Raja Bintang Ibel, dan mungkin tidak pantas untuk mengganti gelarnya. Lebih baik memulai dari awal. Su Tang sudah terbiasa dengan proses memasuki Gua Hasrat. Ia mengeluarkan 2 manik misterius, menukarnya dengan 2 cermin cerah untuk dirinya dan pemuda itu, lalu masuk. Kau pasti ada urusan di Gua Hasrat, kan? Agak merepotkan bagiku untuk mengikutimu, kata pemuda itu. Kita berpisah di sini saja. Sampai jumpa di pintu keluar 10 hari lagi. Soal hadiah-hadiah itu, aku akan membantumu membeli semuanya. Baiklah, Su Tang mengangguk. Setelah melewati beberapa susunan roh teleportasi, ia tiba di alam yang ingin ditujunya. Ia terbang tinggi ke angkasa dan terbang ke depan untuk beberapa saat. Su Tang telah melihat rumah tempat Fang Yizhe dulu tinggal, lalu ia mendarat. Di tepi kolam, Fang Yizhe dan Ding Hai Xingjun sedang mengobrol dengan suara pelan, sementara di seberang kolam, seorang lelaki tua duduk di bangku kecil, memegang pancing, tampak santai dan puas. Sekilas, Su Tang tahu bahwa itu Mo Ying Xingjun. Seperti kata Fang Yizhe, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Su Tang beruntung, dan Fang Yizhe juga lumayan. Selama bertahun-tahun sejak meninggalkan langit berbintang, Fang Yizhe dan teman-temannya telah membentuk kelompok kecil yang stabil. Dari posisi mereka yang tak berdaya itu, terlihat bahwa kepercayaan di antara mereka sangat kuat. Tidak diketahui kemampuan apa yang dimiliki Ding Hai Xingjun, tetapi bayangan Ibel Xingjun telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Su Tang. Ia meninggalkan wujud fisiknya dan menyatu dengan harta spiritualnya, berubah menjadi hantu yang dapat muncul dan menghilang sesuka hati. Hingga hari ini, Su Tang belum menemukan cara efektif untuk melukai wujud asli bayangan Ibel Xingjun. Mungkin lonceng jahat di cincinnya bisa membantu, tetapi ia tidak bisa memurnikannya. Lonceng itu ditujukan untuk Wen Xiang. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan Su Tang, mereka bertiga menatap langit. Fang Yizhe tertegun sejenak, lalu tersenyum dan melambaikan tangan kepada Su Tang. Su Tang mendarat di tepi kolam dan mengangguk ke arah Ding Hai Xingjun. Bos, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kemana Anda pergi untuk mengumpulkan kekayaan? Tanya Fang Yizhe sambil tersenyum. Aku telah menyendiri, kata Su Tang. Sejujurnya, Fang Yizhe sekarang membuatnya merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Dulu, hati Fang Yizhe dipenuhi keburukan, yang memaksanya untuk tetap waspada. Konon, waktu adalah obat mujarab untuk penyembuhan, dan memang benar. Kini setelah ia meninggalkan langit berbintang, Fang Yizhe mungkin hanya menyisakan sedikit kesedihan ketika ia mengingat masa lalu. Jika beberapa ribu tahun lagi berlalu, aku penasaran apakah ia masih bisa mengingat wanita yang ceria dan cantik di kota Hongye. Mundur, sepertinya kau sudah mendapatkan banyak hal. Fang Yizhe berhenti sejenak. Kembalinya kau kali ini tepat waktu. Kami sempat ragu, tapi dengan bantuanmu, kami jauh lebih percaya diri. Ada apa? Tanya Su Tang. Kami telah menerima informasi yang akurat. Di suatu bidang bintang, terdapat sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh makhluk setingkat penguasa bintang. Kekuatan penyegelnya telah berangsur-angsur menghilang, dan mungkin akan segera terbuka. Kami tidak tahu berapa banyak harta karun di dalam gua itu, tetapi yang pasti ada 3 harta karun spiritual sepotong besi ilahi Ding Hai, pedang Fei Gang, dan jubah penutup langit. Fang Yizhe berkata, jika kami bisa mendapatkan besi ilahi Ding Hai, penguasa bintang Ding Hai akan siap menggantikan harta karun spiritual kelahirannya sendiri. Penguasa bintang Mo Ying menginginkan jubah penutup langit, dan pedang Fei Gang akan menjadi milikmu. Bagaimana denganmu? Kamu tidak menginginkan apapun? Tanya Su Tang. Aku hanya ikut bersenang-senang, kata Fang Yizhe. Kalau kita bisa menemukan harta karun spiritual lainnya, kita bicarakan nanti. Apakah beritanya akurat? Su Tang bertanya lagi. Mo Ying lah yang menemukannya, tidak salah lagi, kata Fang Yizhe, seorang kultivator bernama Li Ying Xingjun secara tidak sengaja menemukan rumah besar itu. Namun, tingkat kultivasinya rendah, dan ketika ia mendekati beberapa kultivator untuk membentuk kemitraan, ia bersikeras mengambil 50% saham. Para kultivator itu, yang bertekad untuk mengerahkan seluruh kekuatan, menyerangnya terlebih dahulu. Ia terluka parah dan kebetulan bertemu Mo Ying. Nyawanya terancam, dan ia dipenuhi kebencian. Terlebih lagi, rumah besar itu bukan lagi miliknya, jadi ia hanya menceritakan semua yang telah terjadi kepada Mo Ying. Di mana yang lainnya? Tanya Su Tang. Dia sudah mati. Fang Yizhe berkata, bagaimana? Kau tertarik? Aku sudah bertanya pada seseorang, dan terlepas dari itu semua, pedang Fei Gang saja sudah merupakan harta spiritual yang langka dan bermutu tinggi. Kalau kau mau menjualnya, kurasa mudah untuk mendapatkan 3 hingga 500 Xuanjisi. Su Tang terdiam sejenak, lalu berkata, kita harus kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Aku datang ke Gua Hasrat untuk memurnikan harta spiritual, dan aku ingin melihatmu.
Kita tidak terburu-buru. Mungkin butuh 3-5 bulan lagi sampai segel di rumah besar itu benar-benar hilang. Fang Yize berkata, tapi, Nirvana Star-Lord seharusnya tidak berada di Gua Hasrat saat ini. Mo Ying, apa kau tahu sesuatu tentangnya? Aku bisa menemukannya dengan 30 Xuanjizi, kata lelaki tua itu kata demi kata. Apa kau tidak takut merusak hubungan kita? Fang Yize tersenyum kecut, lalu berkata kepada Su Tang, jangan salahkan dia. Terakhir kali, dia meminta harga yang sangat tinggi, dan aku tidak bisa menghentikannya. Kau bahkan tidak menawar dan langsung setuju. Akibatnya, dia memperlakukanmu seperti orang desa dan ingin sekali menipumu lagi begitu melihatmu. Sejujurnya, aku jarang membicarakanmu beberapa tahun terakhir, tapi setiap kali dia datang menemuiku, dia selalu menanyakan keberadaanmu. Sepertinya dia sangat merindukanmu. Su Tang melirik Raja Bintang Bayangan Ibel dan hanya tersenyum. Saat ia, Helan Fei Qiong, dan Raja Bintang Gagak Emas melarikan diri ke alam Ibel, mereka membawa malapetaka ke alam Ibel. Raja Bintang Bayangan Ibel adalah keturunan Qian Cheng Junfa. Ia berutang sesuatu padanya, tetapi ia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika Raja Bintang Bayangan Ibel marah padanya, itu akan menjadi masalah besar. Aku akan menyempurnakan harta ajaib itu dulu, baru aku akan membantumu, kata Su Tang. Setelah mengambil harta ajaib itu dari Xiu Sui Xingjun, ia tak berhasil lolos dari kejaran lelaki tua berjubah naga ungu. Ia mulai ragu apakah menyempurnakan sayap Ibel 7 kali berturut-turut itu ada gunanya. Hari ini, ia mengetahui bahwa lelaki tua berjubah naga ungu itu ternyata adalah makhluk setingkat penguasa bintang. Tentu saja, ia merasa lega. Ia 2 tingkat lebih tinggi darinya, tetapi ia tak pernah bisa melakukan apapun padanya. Melunakkan sayap Ibel masih sangat berharga. Baiklah, Fang Yize mengangguk, lalu menatap Raja Bintang Bayangan Ibel. Carilah Raja Bintang Nirvana, jangan tunda lagi. 5 Xuanjizi, kata Raja Bintang Bayangan Ibel tanpa mengangkat kepalanya. Kamu mau pergi atau tidak? Fang Yize sedikit kesal. 3 Xuanjizi. Sang Raja Bintang Bayangan Ibel masih menawar. Tidak satu pun. Fang Yize berkata, jika kita tidak bisa menemukan Dewa Bintang Nirvana, dia tidak akan bisa memurnikan harta spiritual, dan tentu saja tidak akan membantu kita. Kau mau jubah penutup langit atau tidak? Setelah sekian lama terpukul keras, aku menganggap mengeluh sebagai kebiasaan buruk dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya, tetapi Xiao Sui memintaku untuk lebih banyak mengeluh. Baiklah, aku akan mendengarkannya dan mencoba lagi. Hari ini istri saya bertanya apa momen paling berbahaya yang pernah saya alami dalam beberapa tahun terakhir. Saya termenung, tiba-tiba teringat malam itu, dengan matahari terbenam berwarna merah darah dan pedang-pedang berkilauan. Kata-kata saya mungkin terdengar agak seperti seni bela diri, tetapi saya bersumpah setiap kata yang saya ucapkan 100% benar, tanpa sedikit pun dilebih-lebihkan. Berbicara tentang hari itu, kita harus membicarakan tentang malam sebelumnya. Saya pergi ke taman bermain untuk memukul karung pasir sekitar pukul 10. Saya pulang sambil berkeringat, padahal sudah lewat pukul 12 setelah mandi. Saya ingin tidur, tapi orang yang sakit jiwa di lantai atas bertingkah gila lagi, berjalan-jalan di rumah dengan sepatu kulitnya. Saya baru bisa tidur setelah pukul 3. Atribut penyakit mental memang menakutkan, tetapi orang lain takut, tetapi saya tidak. Pertama, saya berusia kurang dari 20 tahun dan penuh semangat. Kedua, saya berlatih sanda dan saya yakin bisa mengalahkannya secepat kilat. Saya bergegas keluar ruangan, berjalan melewati koridor, menaiki tangga, sampai di pintu kamar pasien psikiatri, dan menendang pintunya. Saya memutuskan untuk memberinya pelajaran hari ini. Pintu terbuka, dan si psikopat muncul di pintu dengan ekspresi tenang. Matanya dipenuhi keheningan yang mematikan. Ia menatapku dan berkata lembut, apa maumu? Saat itu, aku tiba-tiba merasakan ilusi aneh. Kegelapan di sekitarku menyebar dengan cepat, memerangkapku dengan erat. Sepertinya di saat berikutnya, aku akan sepenuhnya ditelan kegelapan. Ketakutan yang saya rasakan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, bahkan hingga kini masih menakutkan saya. Hari ini saya menyadari bahwa itu hanya naluri, jadi jangan bicara kepada saya tentang sains kecuali sains dapat menjelaskannya larut malam. Lalu, aku jadi malu setengah mati sampai berkata, Kak, bisa tolong jangan pakai sepatu kulit. Lebih baik pakai sandal saja. Suaranya berisik banget, sampai-sampai aku nggak bisa tidur. Pasien gangguan jiwa itu menatap saya lama dan berkata, saya mengerti. Lalu dia membanting pintu. Saya berdiri di luar pintu sejenak, lalu pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Di atas adalah kisah nyata, bagian yang menegangkan ada di bagian kedua. Pasien gangguan jiwa itu terus berjalan dan saya tidak bisa tidur. Saya marah dan kesal. Baru setelah pukul 7 pagi saya tertidur pulas. Saat aku bangun, hari sudah senja,
jadi sudah terlambat untuk pergi ke sekolah. Aku hanya membuat makanan, turun ke bawah dan duduk di luar di anak tangga yang tinggi. Tidak lama kemudian, sebuah sepeda motor lewat di depan saya, lalu pria di atas sepeda motor itu turun dan masuk ke dalam toko. Lalu, pria dengan gangguan jiwa itu keluar dari gedung. Kurasa dia tidur selarut aku, jadi waktu aku keluar, dia juga ikut keluar. Melihat sepeda motor itu, orang gila itu duduk di atasnya dan mulai memainkannya, membunyikan klakson terus-menerus. Saat itu, lelaki tua itu bergegas keluar dan berteriak, "Turun! Kenapa kau, orang gila, bermain-main dengan sepeda motor? Turun!" Setelah itu, ia melangkah maju dan menarik orang gila itu pergi. Aku duduk tinggi dan melihat semuanya dengan jelas. Mata orang gila itu menjadi senyap seperti tadi malam. Lalu ia mengeluarkan pisau dan menusukkannya ke leher lelaki tua itu secepat kilat. Lelaki tua itu tertegun, dan lelaki yang sakit jiwa itu mulai menggila. Ia terus mencabut dan menusukkan pisau di tangannya, mencabut dan menusukkan, seolah-olah sebuah mesin mengulangi tindakan yang sama. Matahari terbenam berwarna merah darah, cahaya pedang berkelap-kelip. Adegan ini penuh dengan tragedi. Orang tua itu akhirnya sadar kembali, lalu mendorong pasien rumah sakit jiwa itu dan melarikan diri. Namun, pasien rumah sakit jiwa itu mengejarnya bagaikan serigala. Kecepatan pria itu luar biasa. Dia melesat melewatiku dan menuju matahari terbenam yang terik. Sebulan kemudian, seorang polisi menceritakan kejadian ini kepada saya ketika ia datang untuk bermain biliar. Ia mengatakan bahwa dokter forensik tidak dapat memahaminya karena lelaki tua itu hampir kehilangan semua darahnya ketika ia jatuh, yang tidak sesuai dengan fisiologi manusia. Faktanya, pria dengan gangguan jiwa itu berhenti di pinggir pasar. Seandainya ia berhenti setelah berlari lebih dari 10 meter ke dalam pasar, peluangnya untuk selamat sangat besar. Namun, ia berlari dengan tekad yang kuat, menerobos pasar yang panjangnya beberapa ratus meter, lalu berlari keluar lebih dari 100 meter, dan bergegas ke pom bensin sebelum pingsan karena kelelahan. Orang tua itu berlari menyelamatkan diri, tetapi dia tidak tahu bahwa nyawanya semakin jauh darinya saat dia terus berlari. Tidak ada yang lebih tidak terduga daripada ini. Adegan paling mengerikan pun tiba. Pasien gangguan jiwa itu berbalik, melihatku, lalu berjalan perlahan ke arahku. Saya benar-benar tercengang. Meskipun saya pernah terlibat perkelahian dan menonton banyak film serta acara TV dengan cipratan darah di mana-mana, ini pertama kalinya saya menyaksikan pembasmian dengan mata kepala sendiri. Saya sama sekali tidak bisa bereaksi. Psikopat itu berjalan semakin dekat dan akhirnya, dia melangkah ke anak tangga pertama. Otakku tiba-tiba bekerja tak terkendali, Swiss, pahlawan yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam pikiranku. Bakar perahu kalian dan bertempurlah sampai akhir. Xiang Yu, Raja Chu, meraung. Omong kosong, psikopat itu begitu kejam sampai-sampai momentumku benar-benar terhambat. Aku kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Lihat rencana kotaku yang kosong. Penasihat militer Kong Ming dengan santai mengipasi kipas bulunya. Yang lebih menggelikan lagi, kalau lawan saya adalah tokoh seperti Sima Yi, dan saya menaruh tangan saya di belakang pinggang, lawan saya akan mengira kalau saya menyembunyikan senjata dan mungkin akan takut, tapi kalau psikopat, kalau dirangsang lagi, dia akan mengamuk lagi. Ketika dua orang bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Jenderal Zhao Xi menabuh genderang perang sekuat tenaga. Aku beli jam tangan tahun lalu. Membandingkan keberanian dengan psikopat cuma membuktikan kamu lebih sakit. Basmi dia, Du Yueseng meraung dalam hati. Pergilah, kamu, Du Yueseng, punya banyak adik laki-laki, jadi kamu tidak perlu berjuang sendirian. Aku sendirian, dan aku tidak percaya kamu, Du Yueseng, berani maju ke depan bahkan jika kamu bertemu pasien gangguan jiwa. Ternyata semua pahlawan itu tidak membantu saya. Saat itu, pasien gangguan jiwa itu sudah melangkah ke anak tangga ketiga dan hanya beberapa meter dari saya. Saya, dalam bahaya. Pada saat ini, saya yakin ekspresi saya penuh dengan kesedihan, matahari terbenam berwarna merah darah, dan saya sedang sedih, duduk di tangga, menunggu dengan sedih. Di saat-saat terakhir, tiba-tiba aku teringat sebuah kalimat. Kalimat itu sangat biasa, tidak sebersemangat dan heroik para pendahulu kita, tetapi mengandung kebenarannya sendiri. Dari sudut pandang sifat manusia, bahkan orang yang paling kejam pun membutuhkan teman dan perhatian. Aku makin tertekan, lalu aku mendesah dan berkata kepada orang yang sakit jiwa itu, "Kakak, kamu dalam masalah besar, lari sana. Semoga dewa memberkatimu." Aku sungguh berharap dia segera lari dan menghilang dari pandanganku secepatnya. Lelaki yang sakit jiwa itu tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah berjasa besar kepada negara, apa yang mesti kutakutkan? Apa sih kontribusimu?" Aku mengumpat dalam hati. Aku dikurung di rumah sakit jiwa selama lebih dari 10 tahun dan baru saja dibebaskan setengah tahun yang lalu.
Kontribusi apa yang bisa kau berikan? Ayo, coba rokok. Lelaki yang sakit jiwa itu memberiku sebatang rokok. Tangannya berlumuran darah, dan ada darah di rokoknya juga, tapi aku hanya bisa mengambil rokok itu dan memasukkannya ke mulutku. Mataku selalu terpaku pada tangannya. Ketika aku melihat dia memasukkan pisau ke sakunya, aku memberanikan diri mengambil korek api dan menyalakan rokoknya. Suasana setelahnya menjadi sangat harmonis. Kami mengobrol tentang segalanya dan perasaan kami perlahan menghangat. Tentu saja, dia banyak bicara dan saya selalu menjadi pemeran pendukung, sesekali menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Saya berani bertaruh bahwa saat itu, saya pasti lebih baik daripada Yukian. Akhirnya kami berdua membuat janji untuk pergi memancing di waduk besok, lalu melambaikan tangan selamat tinggal. Pasien gangguan jiwa itu pergi dan menghilang ke koridor, dan aku menyadari perubahan dalam diriku. Waktu aku menyalakan rokok untuk psikopat itu tadi, tanganku setenang batu, dan ekspresiku sangat alami saat kami mengobrol. Tapi setelah psikopat itu menghilang, tiba-tiba aku gemetar hebat sampai gigiku gemeletuk. Lututku terasa seperti tersengat listrik, tubuhku lemas, dan aku tidak bisa berdiri sama sekali. Otakku yang tadinya sangat jernih, menjadi kacau. Jadi, saya hanya bisa terus memandangi matahari terbenam yang berwarna merah darah itu dengan sedih, dan terus menatap kosong dengan sedih. Setengah jam kemudian, sekelompok tentara yang garang menyerbu melewati saya dan masuk ke koridor. Tak lama kemudian, orang yang mengalami gangguan jiwa yang telah berjasa besar bagi negara itu digotong turun dengan tangan terikat di belakang. Itulah terakhir kali kami bertemu. Aku tidak melihatnya lagi selama puluhan tahun. Saya belajar beberapa pelajaran dari kejadian ini. Pertama, jangan pernah menendang pintu pasien gangguan jiwa. Jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah. Ini omong kosong. Kurasa kau tak mungkin semembosankan aku. Kedua, saya percaya pada naluri dan intuisi, dan membiarkan sains berlalu begitu saja. Setidaknya sains tidak pernah menyelamatkan saya. Saya juga percaya bahwa ilusi ditelan dan dilebur oleh kegelapan seharusnya merupakan perasaan kematian. Ketiga, jangan terlalu memaksakan diri. Jangan seperti orang yang sedang berlari menyelamatkan diri. Semakin tegang dan berbahaya situasinya, semakin tenang seharusnya Anda. Akhirnya, aku benci Xiao Sui. Aku bahkan memuntahkan 3.000 kata keluhan, yang memakan waktu 3 jam. Aku berencana pergi ke bioskop bersama istriku malam ini, tapi sekarang aku tidak bisa keluar. 960